Dia bilang, saya nggak mencari popularitas, yang penting saya berkarya. Memang begitu, jangan mengeluh kalau viewernya sedikit. Terkait dengan bagaimana sih caranya memperkenalkan lagu kita biar sampai ke telinga semua orang yang nggak kita kenal. Oke, selamat pagi. Selamat pagi para penulis. Biasanya menulis masalah sosial, masalah politik, sekarang menulis musik. Dalam sejarahnya penulisan musik itu pernah menemui masa jayanya ketika musik juga berjaya gitu kan. Kita nggak tahu sekarang itu seperti apa, apakah media-media juga menerima penulisan musik dari penulis luar, atau juga kalau dilihat media sekarang itu banyak juga wartawan-wartawannya tidak lagi menempatkan tulisan musik itu sebagai daya tarik gitu, sebagai daya tarik. Banyak rubrik-rubrik musik yang juga hilang gitu. Isinya ya profil-profil selebritis, profil-profil penyanyi, profil pemusik gitu yang sebenarnya sudah banyak kita ketahui di media-media sosial itu sudah banyaklah kita tahu, tapi menulis secara mendalam gitu itu setelah eranya Benz Leo itu dulu banyak orang belajar dari tulisan-tulisan dia gitu, tulisan-tulisan Benz. Kita jadi tahu tidak sekedar tahu sosok seorang penyanyi, tapi kita jadi tahu apa perjuangannya gitu, apa visi misi dari musik-musik yang dia ciptakan, dan apa tujuan dari orang-orang bermusik gitu, seperti itu. Nah, di Bali sebenarnya yang secara khusus menulis soal-soal itu adalah Made Adnyano itu Made Adnyano ini teman saya sendiri juga Made Adnyano. Ini nama yang sama, saya tambahi Ole itu adalah asal daerah lahir saya di Tabanan gitu. Hanya untuk membedakan itu biar tidak keliru ngambil honor kalau kita sama-sama nulis. Karena kita satu kantor biasanya ada nulis di media yang sama. Saya biasanya menulis masalah-masalah sastra, puisi, esai-esai sastra. Made Adnyano ini menulis tentang musik, tentang film, tentang dunia hiburan lah gitu di Bali, dan Made Adnyano sangat katam soal-soal itu, terutama di Bali gitu, terutama di Bali. Dan kita sering keliru, ini cerita ya. Saya pernah suatu kali dimintain untuk jadi pembicara dalam acara film gitu, film dan musik itu kayaknya beberapa kelompok anak muda dari Batu Bulan, saya ingat waktu itu, dan saya kasih tahu dia, adik ini keliru, bukan saya yang yang menulis soal musik atau menulis soal kajian musik, itu ada Made Adnyano yang lain gitu, dan saya tunjukkan harus mencari Made Adnyano yang ini kemana gitu. Waktu itu saya tunjukkan, dan sering juga keliru, Made Adnyano juga dikira menulis puisi gitu kan, sering seperti itu, dan untungnya honornya tidak pernah tertukar di media. Banyak honornya waktu itu. Ya. Banyak honornya siapa ya waktu itu? Kayaknya banyak honornya Made Adnyano. Tulisannya setiap minggu soal musik, soal film itu hampir setiap minggu. Kalau kita nulis puisi atau nulis esai sastra itu tidak bisa setiap minggu, tidak bisa menulis itu setiap minggu. Nah, belakangan ini Made Adnyano juga punya web khusus musik itu. Namanya My Bali Music. Terus setelah web agak susah orang buka web, artinya orang agak susah membaca gitu kan, itu penyakit kita bersama lah itu. Terus ada sekarang podcast Oke Made, dan itu baru beberapa seri sudah diserbu banyak viewers. Itu secara khusus mewawancarai penyanyi pop Bali itu, pop Bali. Tapi tidak akan habis itu sebenarnya, penyanyi pop Bali itu tidak akan habis. Setiap ada media baru itu ada penyanyi baru, yang belum terkenal akan menjadi terkenal gitu.
seperti toko lah gitu kan, seperti rumah makan gitu, ada yang tutup, ada yang baru buka gitu. Penyanyi pop Bali juga seperti itu, ada yang redup namanya tapi muncul ada yang baru. Kita sekarang ngobrol, ini konsepnya ngobrol, meskipun belajar, kita tidak belajar seperti di kelas. Ngobrol tentang penulisan musik gitu. Apa-apa yang perlu dilakukan menulis musik gitu, pengetahuan musik itu harusnya seperti apa gitu. Secara mendasar mungkin bisa kita obrolkan dulu, mungkin secara praktek ya kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kalau praktisi yang bicara soal belajar gitu, soal belajar sesuatu itu biasanya langsung mengerti, langsung merasa bisa menulis musik gitu. Meskipun ketika ngambil laptop itu kita agak berpikir lah gitu. Habis satu gelas kopi baru ketemu kalimat pertama gitu kan. Semacam itu. Tapi kalau tidak diobrolin sejak awal, kita tidak punya semacam pemicu untuk memulai menulis gitu. Artinya gini, kita konsepnya ngobrol terus sejak awal berdasarkan pengalaman, kita mulai dulu dengan apa-apa yang perlu disiapkan ketika menulis musik. Setelah itu kalau perlu teori, adakah teori untuk menulis musik gitu kan? Ada dan bagaimana mengawali, apa yang harus dilakukan gitu. Apa yang harus dipekakan kepekaan apa yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita untuk menulis hal seperti itu. Silakan deh. Ya, saya malah jadi grogi sebetulnya karena nggak tahu apa, karena sama-sama madatnya atau apa, tapi saya kira teman-teman yang hadir di sini pun ya bukan orang sembarangan, orang hebat semua. Maka saya bilang ini kok seperti saya jadi seperti sidang skripsi atau apa ya gitu, atau mungkin ini latihan gitu, latihan untuk sidang terbuka disertasi nanti itu. Menurut siapa tahu nanti sebelum jadi doktor. Tapi menarik memang kalau yang saya bilang, saya mau garis bawah yang dibilang sama Adnyana tadi soal menulis musik itu nggak akan pernah ada habisnya. Belum ada seminggu yang lalu ada teman wartawan yang nanya ini, Pak Adnyana itu Oke Made kan wawancara kebanyakan musisi Bali atau band indie. Kira-kira sampai kapan itu episodenya? Nggak takut kehabisan nanti. Ya, karena orang hanya berpikir bahwa penyanyi Bali ada 100, berarti 100 episode habis dah. Padahal mereka lupa, artis itu kan terus berkarya. Bisa aja satu artis akan muncul lagi. Gosipnya akan bisa bertambah lagi. Dan yang paling penting dikatakan tadi, regenerasi itu pasti ada. Tiba-tiba aja, misalnya kalau dulu pernah tiba-tiba politisi jadi penyanyi. Terus beberapa waktu yang lalu, dagang sate babi, tiba-tiba jadi penyanyi rekaman. Siapapun bisa jadi penyanyi, makanya penyanyi itu nggak akan pernah ada habisnya saya kira. Dan ini bahan yang selalu menarik untuk ditulis. Nah, kalau saya mungkin ngomongnya agak lompat-lompat ya, karena saya nggak tahu strukturnya harus mana diomongkan duluan tentang menulis ini. Jujur, saya kurang suka baca teori. Teori artinya bahwa teori menulis musik harus diawali dari begini. Barangkali akan berbeda kalau misalnya kita menulis karya ilmiah dan yang lain memang ada pakemnya, strukturnya. Tapi kalau untuk menulis seni seperti musik, menurut saya kita biar tumbuh dan berkembang di lapangan aja, jangan terlalu dipaku pada teori apa. Tetapi bukan berarti kemudian kita sama sekali tidak punya bekal apa untuk menulis musik. Kalau bercermin dari pengalaman saya, kenapa saya bisa terdampar jadi penulis musik? Ya karena gara-garanya dari kecil sudah terbiasa dengar musik gitu. Jadi saya masih ingat sekali, saya belum SD pada waktu itu, kakak saya penggemar The Beatles. Bapak dan ibu saya penggemar Muhsin dan Titik Sandora. Terus kemudian tetangga saya, om saya juga penggemar lagu India. Tiap hari musik aja didengar. Jadi makanya saya belum SD, belum bisa baca, sudah tahu lagu Kabi-Kabi, tahu lagu yang segala macam. Jenis musik saya tahu, lagu The Lloyd, The Pounders, sampai lagunya. Waktu saya SD ada lagu penyanyi dari Filipina nama Joe Yamanaka, judul lagunya Child. Ya itu populer, cari aja di YouTube lagu itu. Saya dalam tanda kutip dipaksa sama kakak saya, dengerin lagu ini, kamu ikutin. Nah, berawal dari suka musik, maka
ketika beberapa waktu belakangan saya ketemu dengan beberapa teman wartawan yang kebetulan ditugaskan oleh kantornya menulis musik, tapi basicnya dia sendiri kurang suka musik. Ini yang ditulis apa? Rilis. Hanya mengandalkan rilis saja. Tiap kali liputan ada rilis nggak? Mereka lupa kadang-kadang penyanyi, seniman itu paling malas bikin rilis. Yang rajin bikin rilis itu kan humas pemerintah. Kalau seniman jarang ada yang bikin. Ya mereka, saya nggak bisa datang, ada rilisnya nggak? Waduh, susah. Harus dari suka musik dulu gitu saya kira. Suka musik, perkara kemudian bahwa teknis tadi misalnya, ini vokalnya kurang vibra, vokalnya kurang ini, itu. Saya kira itu bisa kita pelajari. Kita pelajari dengan mendengarkan, ya salah satunya, kalau dulu misalnya saya suka nonton, Akademi Fantasi Indosiar, bukan ngelihat pesertanya. Saya suka dengar komentarnya Tri Utami, karena dari sana saya belajar, ini yang namanya pitch control, itu ini namanya ini. Dan itu bekal-bekal dasar yang bisa kita gunakan dalam menulis. Termasuk juga hal yang paling simpel, jadi penulis musik bagi saya, jangan pernah alergi dengan satu jenis musik. Sebab, tanpa menyebut nama, di Bali ada satu orang yang boleh dibilang berpengaruh di bidang musik, sering bikin tulisan tentang musik, tetapi dia sangat, apa istilahnya, anti. Dan dia mungkin, ya kalau di bangsa, dia sangat kesukuan. Dia sangat ngeblok. Bagi dia suka, misalnya dia suka musik A, tulisannya dia pasti akan memuji-muji musik A saja. Nggak pernah membedakan hal lain. Jadi ketika berbicara tentang musik Bali, pasti acuannya musik A ini. Dia lupa gitu bahwa ada banyak musik lain. Bahkan paling sederhana saya bilang begini, kalaupun saya misalnya mengatakan bahwa kopi Buleleng itu lebih enak daripada kopi Kintamani, ya saya harus coba kedua-duanya dulu kan, baru bisa membedakan. Bagaimana mungkin saya mengatakan bahwa musik A lebih bagus daripada musik B, kalau saya nggak suka. Maka bagi saya, jadi penulis itu harus netral. Bagi saya, netral dalam arti kata kita harus menyukai semua. Dengan begitu, baru kita bisa menulis, memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca. Sehingga tahu bahwa jenis musik itu memang sangat beragam. Dan jangan sangka, misalnya, image orang sampai sekarang masih mengatakan dangdut itu kacangan, kampungan. Boleh saya tantang, anak band yang mengatakan musik dangdut kampung itu coba bikin lagu dangdut dan memainkan musik dangdut. Itu bakal lebih rumit. Apalagi kalau misalnya saya mengacu lagi kepada lagu India, kebetulan saya bilang. Kalau teman-teman pernah nonton film India, kita dengar, musiknya keren, perpaduan. Pernah nggak lihat di balik layar? Atau pernah lagu India itu dipentaskan secara live? Itu mirip seperti gamelan Bali. Paling nggak 30-40 orang yang main. Di sini yang main musik modernnya, di sini ada yang memainkan tabla, memainkan musik yang segala macam, di sebelah sini ada orkestra. Dan untuk meramunya itu butuh kemampuan khusus. Padahal kalau kita dengar, dangdut. Kita hanya bisa mengatakan begitu. Makanya kalau jadi penulis musik, bagi saya kita harus bisa mengenal dan menyukai semua jenis musik. Saya mungkin lebih banyak teman-teman mengetahui bahasa, karena kebetulan di Bali lebih banyak menulis tentang lagu pop Bali. Tapi saya nggak nyombong. Kalau ditanya misalnya lagu Jepang, lagu Mandarin, lagu India, lagu Latin saya ada 1-2 tahu, lagu Prancis, saya harus dengar. Karena dengan demikian saya bisa tahu karakternya. Ternyata kenapa misalnya dulu orang mengatakan lagu Bali itu begitu mudah diterima ketika Widi Widiana menyanyikan lagu yang bernuansa Mandarin. Ternyata baru belakangan tahu, ternyata pakem gamelan Bali notasi itu hampir mirip dengan lagu Mandarin. Dan ternyata kalau merunut ke belakang lagi, perkawinan antara lagu Mandarin dengan lagu di Bali dan Indonesia itu bukan terjadi belakangan. Kalau teman-teman misalnya masih ingat lagu, mungkin pernah lebih banyak yang tahu lagu Tian Mimi, Teresa Teng, yang bilang Tian Mimi, Ni Xiao Te Tian Mimi. Orang tahu itu yang paling terkenal. Padahal itu aslinya lagu Indonesia, lagu Dayung Sampan. Lagu Dayung Sampan, lagu Betawi, diadopsi jadi lagu Mandarin. Dan ada lagu Mandarin yang diadopsi jadi lagu Indonesia. Begitupun di lagu Bali. Nah, dengan begitu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya penulis lagu Bali, saya paham lagu Bali aja. Sementara ada begitu banyak pengaruh di dalamnya. Kalau sekarang apalagi belakangan kita berbicara tentang band. Tiba-tiba misalnya ada grup band yang membawakan lagu
reggae. Tiba-tiba ada grup band yang membawakan lagu hip hop dan rap. Ya mau nggak mau kita harus dengar dulu. Kalau hip hop misalnya siapa yang acuan kita? Apakah Eminem atau siapa? Apakah Triple X pengaruhnya dari Eminem, dari siapa itu nama lagi yang terkenal dan sebagainya. Lalu Johnny Agung pengaruhnya apakah semata-mata hanya Bob Marley atau siapa? Ada begitu banyak. Maka selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin menulis musik, jangan pernah alergi dengan satu jenis musik. Dan kalau kita memang penggemar seni, kita tidak akan pernah menempatkan ini lebih tinggi, ini lebih rendah, enggak. Seni itu semua punya kenikmatan masing-masing. Saya pribadi kadang-kadang kalau dengar lagu, sambil merem itu ngerasa bahwa orang Bali bilang apa ya, ngelangenin gitu lagunya itu. Lagu apapun itu bisa. Coba cari, saya nggak bisa berbahasa Prancis, tapi itu ada film Prancis judulnya 8 Famous. Itu ada soundtracknya, cuma sekitar 2 menit, tetapi enak banget. Sampai sekarang saya nggak pernah bosan. Atau misalnya dengar lagunya soundtracknya film Desperado yang Antonio Banderas. Itu mirip dengan lagunya, saya jadi ingat lagi ketika Sule di ini talk show itu saya membawakan lagu Bamboleo segala macam, lagu Latin dan sebagainya. Dari sana kita tahu bahwa semua musik itu punya kekhasan, kenikmatan tersendiri. Kalau ada yang mengatakan, saya nggak mau dengerin musik itu Pak, susah nulisnya. Kalau menulis saya kira nggak ada yang susah. Dan ada kekhawatiran begini, aduh, apalagi misalnya baru menulis, terus baca tulisan sekelas almarhum Ben Sleo misalnya, kayaknya saya tulisannya nggak bakal bisa seperti itu. Kalau saya nulis begini, saya takut dikritik nanti. Jadi penulis, ya ini mungkin sama seperti teknik yang lain, jangan pernah takut dikritik. Jangan pernah, aduh nanti saya salah menulis. Dulu pun waktu saya awal-awal menulis, pede aja menilai begini begitu dan segala macam. Ya sok-sokan lah boleh dibilang jadi pengamat, jadi penilai. Saya pernah dikritik, pernah. Karena saya pernah menulis dulu filmnya Julia Roberts, Pelican Brief kalau nggak salah itu. Ya saya sekedar aja menilai. Ternyata ada pembaca di Bali Post itu yang protes. Saya sampai dipanggil sama Pak Witminarko. Artinya ini ada surat pembaca gini, tolong kamu tanggapin gitu. Sampai sebegitunya. Kalau misalnya saya nggak belajar dari kasus seperti itu, mungkin saya, aduh, Seng Bani berani nulis gitu jadinya. Nggak, bagi saya tetap harus berani menulis. Kalau kemudian misalnya bahwa, taruhlah, ketika orang mengatakan, Bagus Wirata misalnya, sekarang orang mengatakan bahwa, Bagus Wirata keren, di mana-mana laris. Betul. Tapi kalau saya bilang, kita harus bisa melihat dari dua sisi. Sekarang Bagus Wirata keren, sedang ngetop-ngetopnya. Sekarang bisa nggak Bagus Wirata memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar menjaga kontinuitas karyanya? Kalau dia masih misalnya tetap asik dengan lagu cover, saya percaya 1-2 tahun lagi dia akan ditinggal. Karena tren musik itu kan cepat berganti. Untunglah kemudian Bagus Wirata, ingat, dulu dia pernah punya grup band, punya lagu Cinta Segitiga yang tidak sukses dulu dengan grup bandnya, sekarang dibawakan dengan lagu gaya baru dan booming. Nah, ini kan artinya kita harus tahu sampai ke hal-hal yang semacam itu gitu loh untuk musik itu. Dan kalau ditanya, saya suka nggak lagu koplo? Jujur aja saya nggak suka. Kalau ditanya selera. Tapi tidak suka bukan berarti tidak tahu. Saya tidak suka, tapi ketika menulis, mau saya harus cari tahu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Kenapa tiba-tiba lagu koplo itu menjadi lebih disuka? Ya semata-mata karena orang berpikir, kalau saya nyanyikan lagu semisalnya lagunya Seriosa misalnya, nyanyi di panggung, penonton ya pasti diam begini, dan itu bagi sebagian penyanyi nggak asik. Dia membutuhkan ambience dari penonton itu. Maka bagaimana caranya bangkitkan gairah penonton? Lagu yang bisa bangkitkan gairah penonton apa ya? Kalau nggak lagu rock ya kayak sekarang lagu yang koplo itu, dan itu jadi pilihan. Nah, maka sekali lagi jenis musik apapun, suka nggak suka harus kita pelajari gitu. Kalau persoalan sulit menulis atau tidak, kita kan berproses. Tapi jangan sampai juga kita tidak tahu. Sorry, saya agak bengek ini karena kebiasaan ke Singaraja melewat udara dingin. Ini ada beberapa, walaupun saya bilang tadi tidak perlu teori, tapi ada beberapa istilah mendasar dalam musik yang jangan sampai kita tidak tahu. Karena ada hal yang pernah konyol kayak begini. Apa beda single dengan album? Itu ada penulis yang nggak tahu.
sudah jelas-jelas ada penyanyi mengeluarkan single. Single itu single ya pendidi, besi. Tapi kemudian ketika dia nanya, boleh tahu kira-kira album ini akan diedarkan kapan? Lu penyanyi saja itu udah mengatakan single. Kamu tahu nggak single dan album itu bedanya? Terus kemudian dulu waktu di awal dengar istilah itu, sekarang lebih gampang kan ada Google. Kok dulu harus nyari buku segala macam, baru tahu panduan. Oh ternyata kalau di Inggris disebut dengan extended play, EP, atau disebut mini album. Ada mini album, ada single, ada album. Kalau single ya 1. Kalau mini album paling nggak dia berjumlah 4 sampai 6. Jadi kalau untuk jadi album minimal 8. Kalau misalnya lebih, bisa lebih. Tapi ada juga kemudian karena punya banyak lagu, dia bikin jadi double album. Nah istilah-istilah semacam ini juga perlu kita ketahui. Karena yang konyol, kalau nanti teman-teman menulis ini, penyanyi dan musisi sendiri banyak yang nggak tahu perbedaan single dan lagu itu. Dia dengan bangga mengatakan launching album. Saya tanya, Chan lagunya? Ya ini, satu ini. Single. Nah, itu kan susah gitu loh. Jadi itu istilah-istilah teknis macam itu perlu diketahui. Termasuk juga misalnya orang mengatakan pick vokal, terus apa yang disebut dengan arranger juga orang nggak tahu. Dia hanya tahu bahwa arranger itu tukang apa? Arranger itu dibilang pokoknya ngediannya misalnya punya studio. Dia yang tugasnya ngidupin mixer, ngidupin apa, take, rekam. Itu dibilang arranger. Bukan. Memang ada. Di lagu pop Bali kebanyakan misalnya operator itu sekaligus juga arranger. Tetapi sesungguhnya arranger kan berbeda. Arranger itu orang yang mengatur komposisi musiknya. Itu bisa jadi orang berbeda dengan operator, bisa jadi orang yang sama. Kalau misalnya seperti dulu Jimmy Silaa, sekarang The Arte, itu memang dia arranger sekaligus operator. Tapi kebanyakan, ya anak-anak muda muncul sekarang baru beli laptop, punya program, langsung sudah membaptis diri sebagai arranger. Musiknya dari mana? Padahal yang ngasih konsep musik ya musisinya. Loh berarti kalau musisinya yang ngasih konsep musik, arrangernya siapa? Ya musisinya dong. Dia sebagai apa? Ya jadi operator. Nah, kenapa saya jadi tahu itu juga? Kalau ini gunanya kaset. Kaset dan CD dulu, pasti ada deskripsinya kan kalau kita lihat. Studio apa, operator apa, mixing apa, jelas ada. Nah, kalau sekarang, termasuk desain cover. lengkap dulu ada. Iya benar, desain cover, mixing, terus kemudian mastering. Nah, ini hal teknis ini saya bilang, apa itu mixing, ada mastering, ya orang perlu tahu juga kan. Jadi kan ada, misalnya begini, komposer, ini musiknya kayak beginiin. Setelah musik itu dipadukan, lalu di mixing. Setelah di mixing, baru kemudian dibuat jadi mastering. Master itu yang kemudian di-copy dan diedarkan. Nah, ini yang perlu diketahui juga itu. Belajarnya dari mana? Yang paling simple, ya kalau mungkin di album-album yang dulu yang fisik ada banyak, tapi kalau di YouTube, nah ini nyambung ke YouTube juga sekarang, tidak banyak yang memiliki kesadaran untuk mencantumkan itu. Dia bikin rekaman, deskripsinya hanya tentang lagunya. Ketika saya mau cari tahu, ini arrangernya siapa ya? Nggak ada jelas. Padahal ibaratnya kalau kita punya kendaraan, kan ada STNK-nya lengkap. Kita punya lagu juga lengkap. Ciptaan siapa, misalnya kalau band personilnya siapa saja, pencipta lagunya siapa, mixingnya siapa, masteringnya siapa, ada banyak poin. Wih, ribet dia. Nggak ribet, tapi memang itu harus dikuasai kan. Kenapa? Karena ini akan menjadi satu lagu, kalau kita lihat dari sekian komponen itu, bisa menjadi tulisan yang begitu banyak. Misalnya ketika kita lihat, ada penyanyi baru, oh ternyata pencipta lagunya misalnya, kemarin ada siapa ya? Nah ini saya nggak tahu ya. Saya boleh sebut namanya. Misalnya Pak Rocineng, dia menciptakan lagu. Oke. Tapi pertanyaannya, menciptakan lagu itu sebatas apa? Karena pengertiannya, apakah dia hanya mereka-reka liriknya, atau dia juga menciptakan notasinya? Kan berbeda. Kalau yang disebut lagu itu kan tembangnya. Karena bisa jadi orang hanya tahu, oh nadanya, dinyanyiin, lalu kemudian, oh Adnan Noli punya lirik, dimasukin. Atau bisa aja, wah puisinya Sonia bagus, saya coba tembangkan. Nah ini kan berarti kalau begitu, yang menciptakan dua orang, liriknya berbeda, lagunya berbeda. Nah kalau dari sananya udah bisa kita lihat, tentang penyanyinya bisa, tiba-tiba kita lihat, loh, kok ternyata seorang sastrawan seperti Adnan Noli atau Sonia, kok bisa bikin lagu ya? Atau
Atau ketika kemarin Ellen Child menyanyikan lagunya, puisinya Fajar Arcana tentang apa itu, imajinasi senja itu kalau nggak salah itu begitu dapat satu berita itu tentang Alien Child, dapat tulisan tentang lagunya, dapat, terus kemudian videonya digarap oleh Happy Salma, dapat tulisan lagi, kita bisa tanya Fajar Arcana, dari satu lagu sebetulnya udah bisa dapat 4 tulisan kalau kita mau menelisik sampai sedalam itu. Apalagi kalau kemudian kita berbicara peluang pasar. Kenapa misalnya ternyata ada lagu yang sebegitu keren, bagus, kok viewernya sedikit ya? Tapi ada lagu yang menurut kita lagunya dengan bahasa boleh dibilang lagunya benyah, kok bisa viewernya banyak? Nah, ini udah mendalam lagi. Yang paling menarik, ini fakta dari COVID kemarin, contoh misalnya. Begitu Ari Kencana merilis lagu Beli Kuliluh, itu dalam waktu 1 bulan udah hampir 4 juta tembus. Terakhir ketika De Arte bikinin Ray Penny lagu Singlah Empugan, itu juga dalam waktu singkat, belum ada setahun, sudah 10 juta. Kalau kita pikir-pikir kenapa lagu itu bisa sukses. Nah, jadi kita udah berbicara lagi bukan hanya tentang penciptanya, tentang lagunya. Kalau kita lihat, ternyata ya, liriknya itu orang ngerasa bahwa, istilah orang kerennya, lagunya gue banget. Orang ngerasa bahwa ketika dengar lagunya Ari Kencana, oh iya, ini masan COVID, masan kewah, banyak orang yang mengalami masalah serupa. Ternyata proses kreatif penciptaan lagu itu juga jangan melupakan momentum, kan gitu, apa sedang terjadi. Termasuk Singlah Empugan. Atau dulu ketika ada lagunya Ordinary Band, teman-teman mungkin tahu lagu Sebet. Lagu Sebet itu kok dibilang kan lagu cengeng banget. Tetapi kenapa orang suka? Terutama ABG. Ya karena ABG kan kebanyakan sedang jatuh cinta. Dan banyak yang patah hati. Dia akan mencari lagu yang sesuai dengan dia. Sukses. Tapi kemudian jadi pertanyaan, kalau begitu gampang dong Pak Nyono. Kita bikin lagu yang sekarang misal, ngempuk celengan jadinya. Ngempuk celengan Agung Wirasuta yang punya. Singlah Empugan misal sukses. Kita bikin lagu kayak gitu yuk. Nanti dulu. Tiap orang belum tentu bisa sama. Misalnya orang mengatakan bahwa rezekinya Ari Kencana seperti itu, kita coba ikuti, belum tentu di sana juga. Belum tentu bisa sama. Karena kebanyakan yang ikut-ikut aja apa sedang ngetren, ikut bikin tren, belum tentu. Sekarang misalnya Bagas Wirata ngetop dengan lagu Bali Koplo. Ada yang mencoba, kemudian penyanyi lain mencoba ngikuti irama itu. Belum tentu sukses. Karena tiap orang punya ciri khas sendiri. Nah, jadi liputan musik ya sampai sedalam-dalamnya itu bisa kita, istilahnya, bisa kita kuliti tentang lagu itu. Atau yang paling menarik juga misalnya tentang Bayu KW. Bayu KW ini fenomena yang khas kayak saya kira di lagu Bali. Belum pernah ada, bahkan di lagu Barat sekalipun. Orang yang bisa bertahan, Bayu KW lagu Kang Wang Malu itu tahun 2000, sampai sekarang udah 22 tahun. Kalau orang nonton Bayu KW, mereka nggak akan mau pulang sebelum dengar lagu Kang Wang Malu. Padahal setelah lagu Kang Wang Malu itu, ada berapa banyak lagu yang direkam lagi Bayu KW. Orang nggak peduli, saya mau Bayu KW, Kang Wang Malu. Kenapa gitu? Artinya bahwa, jadi ibaratnya, Pangus Bayu KW asal bawa lagu tuh, ya dapat gitu. Nah, termasuk kalau soal hal-hal lain di luar tentang lagu itu, nyinggung yang seperti Anya tadi katakan, tentang masalah pribadi. Yang ternyata banyak juga lagu Bali, lagu Indonesia, lagu Barat yang memang terinspirasi dari pengalaman pribadi tokohnya. Misalnya kalau teman-teman tahu lagunya Ayu Saraswati yang Mekita Mati, lagu sedih banget, dan dia itu memang tercipta pada saat dia sedang mengalami KDRT. Dia sudah harus take vokal, udah disiapin lagu, disuruh ke studio, ditelepon sama Eka Jaya. Lagunya lagu lain sebetulnya, tapi begitu lihat datang ke Saraswati, bibirnya agak lebam dan segala macam itu, ditanya. Ketika Eka Jaya punya intuisi, lagu yang sudah ada itu liriknya diganti, jadi Kita Mati. Nah, ini latar belakang seperti itu juga menarik. Begitupun ketika dia ulik kemarin, dia ulik kan sekarang udah resmi cerai dia. Tetapi ketika beberapa waktu yang lalu dia ulik merilis beberapa lagu yang
misalnya ada Kaden Aluh. Kaden Aluh itu kalau teman-teman dengar lagunya kan kayak semacam bukan omelan tapi curhatan seorang ibu-ibu. Kamu kira enak jadi ibu rumah tangga hanya diam di rumah harus ngitungin ini ngitung itu. Kalau kita pikir baik-baik, apakah lagu itu tercipta begitu saja? Oh ternyata enggak. Dan itu menjadi penanda betul bahwa sebelum itu dia pernah ada clash dengan rumah tangganya, kemudian mungkin ngobrol dengan pencipta lagu, jadi lagu. Nah ini kan berarti bahwa lagu, musik, dan segala macam itu juga bisa mewakili yang memang perasaan nyata, bukan sekedar inspirasi dari kayak begini, bukan. Nah mungkin itu awalnya gitu dulu, artinya bahwa hal-hal yang tentang lagu itu, tentang jenis musik, dan yang paling penting juga jangan pernah alergi dengerin musik itu tadi saya bilang. Apapun yang bisa kita pelajari, pelajari. Oh ya, satu lagi, musik itu juga terkait dengan banyak hal. Artinya bukan hanya melulu berputar tentang musik saya, tentang politik bisa, tentang apapun bisa. Apalagi yang ini kan pernah ada teman yang nanya begini, ada musisi yang boleh dibilang ya bukan musisi kutu loncat, tapi artinya dia ketika satu kelompok partai politik apa yang sedang naik daun misalnya, ya dia seolah-olah mengabdikan diri untuk partai itu. Bikin lagunya lagu tentang partai, tentang ini. Begitu besok masanya turun, dia akan pindah lagi bikin. Ada, itu ada kan lagu yang kayak begitu, ada. Nah, tahu sendiri. Itu saya pernah dengar. Jadi tiap kali ada caleg dari partai itu, dia bikinin tiap caleg itu lagu khusus. Jadi spesialis itu. Nah, teman-teman mungkin juga pernah dengar, saya nggak sebutin namanya dah, biar nanti ditebak-tebak aja. Ketika nggak enak nyebutin itu. Ketika kompetisi pemilihan gubernur beberapa waktu yang lalu, ketika kampanye, musisi ini kan secara tidak sadar seperti dibagi menjadi dua kelompok. Ada sebagian musisi yang direkrut untuk jadi tim sukses partai ini, ada yang partai ini. Ada yang pernah nanya, Pak Nyono sebaiknya enak gimana? Kalau saya bilang musisi itu seharusnya netral. Kalaupun dia misalnya ikut menyanyi di acara partai, dia menyanyi hanya untuk sebagai pengisi acara. Bukan sebagai jurkam, bukan sebagai vote getter. Kadang-kadang kan dia nggak sadar, di panggung dia ikut, pilih ini loh, dia udah jadi vote getter. Itu berarti dia udah memecah penggemarnya sendiri. Nah, faktanya ada satu grup band yang minggu depan dia akan tampil misalnya di Gianyar. 3-3 show-nya dibatalkan, tidak ada izin. Dengan alasan takut kerusuhan begini begitu. Tidak hanya sekali, dua kali, berkali-kali di tempat yang berbeda. Faktornya apa? Tuh, faktor politik. Itu bisa terjadi gitu. Jadi, makanya kalau tulisan musik itu sangat luas. Tentang politik, tentang filosofi, tentang agama, apapun bisa ada di sana. Ya sekarang kan kita tinggal melihat dari sudut mananya saja. Termasuk juga lagu tentang, ya penutupnya ini dulu untuk sebelum diskusi, tentang lagu anak-anak. Saya jujur aja miris ngelihat perkembangan lagu pop Bali anak-anak sekarang. Di satu sisi senang, di satu sisi miris. Senangnya kenapa? Ada begitu banyak penyanyi anak-anak pop Bali yang muncul sekarang. Tapi kemunculan mereka itu sebagian besar menurut saya tidak natural, tidak alami, karena dikondisikan. Orang tuanya ngeliat, wah anak saya berbakat, dimasukkan ke sanggar, yang punya sanggar berpikir, wah ini bagus, ini juga bisa sekaligus sebagai ajang pembuktian apa, yuk kita bikinkan project, dibikinkanlah rekaman. Jadi orang tuanya ngeliat, anaknya Bu Sonia gini, yuk ikut yuk, anak ini ikut yuk. Peluang bisnis besar. Penyanyi anak banyak muncul, rekam banyak muncul. Tapi pertanyaannya kemudian, seberapa banyak lagu anak-anak itu yang kemudian sampai kepada yang memang anak-anak masyarakat umumnya? Nggak banyak yang nyampe. Jujur aja saya bilang nggak banyak yang nyampe. Bandingkan misalnya ketika dengar lagu dulu, teman-teman mungkin pernah dengar lagunya Adi Sayang, lagu Bali. Adi Sayang, na 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 na. Itu yang bikin Orchid dulu. Itu semua anak-anak suka. Tapi lagu Bali anak-anak sekarang nggak banyak yang tahu. Yang tahu ketika ada lomba, ada kompetisi, lagu itu muncul. Hanya sebatas itu. Maka saya pernah bikin tulisan di buku Kini Kita Musik Pop Bali, keluarga besar penyanyi anak-anak. Bukannya saya mengecilkan arti, mereka hidup dan berkembang, tapi hanya di komunitas itu saja.
Jadi kayak semacam arisan. Oh sekarang si A bikin album, yang ini support, nonton, beli tiketnya. Besok sini bikin. Tapi apakah masyarakat awam, masyarakat umum banyak yang tahu? Mungkin hanya 1-2 saja. Maka pernah saya bilang begini, kalau misalnya memang tujuan orang tua itu kepingin mengorbitkan anaknya, jangan cara seperti itu. Coba perkenalkan dia, terjunkan dia ke masyarakat umum. Jangan hanya di komunitas. Gitu. Atau kalau misalnya anak-anak band juga sering kekeliruannya begitu. Mereka bikin launching album, wah saya punya lagu deh mau launching. Datang ya, saya datang ke kafe launching, yang nonton siapa? Anak-anak band, teman-temannya. Sampai nggak ke masyarakat? Nggak pernah. Jadi hanya kayak, mohon maaf aja saya bilang, ya seperti orang onani. Puas-puas dia aja sendiri, orang nggak tahu. Gitu. Karena yang tahu lagu teman-teman dia itu aja, di luar nggak sampai. Maka ya pola-pola semacam ini juga banyak muncul di lagu pop Bali, di band indie. Kalau dia nggak berani melempar keluar secara umum, ya sulit gitu. Persoalan apakah lagu mereka kemudian akan diterima atau tidak, ya kan sama kayak orang jualan. Uji coba juga, trial and error kan. Wah, kalau bisa cocok, berarti kira-kira ini yang perlu dipan. Kalau tidak, kira-kira apa yang perlu dibuat lagi. Kecuali saya bilang, penyanyi Bali juga, saya bilang mohon maaf, munafik. Dia bilang, saya nggak mencari popularitas, yang penting saya berkarya. Oke, kalau memang begitu jangan mengeluh kalau viewernya sedikit. Jangan nggak ada yang ngajak nonton. Ya kan nggak ada ngajak main. Dia bilang begitu, tapi begitu kemudian saya hanya berkarya. Tapi dia bilang, kok kalau ada pentas penyanyinya yang itu-itu aja ya yang diundang. Terus viewer saya kok sedikit ya. Ya harus tetapkan pilihan. Kamu mau memang tulus berkarya untuk kepuasan sendiri atau mau jadi populer? Kalau populer, apa yang harus dilakukan dan risikonya apa? Dia harus siap. Ya jangan setengah-setengah. Mengatakan, saya nggak peduli, bagi saya popularitas itu bonus. Tapi tiap kali ketemu mengeluh. Kok lagu saya nggak ada yang suka ya? Padahal saya udah bikin musiknya kayak begini. Loh kalau memang udah dia bikin untuk seni, untuk diri sendiri, ya urusan orang suka nggak suka kan bukan masalah gitu sebetulnya. Mungkin itu dulu untuk pengantar. Oke, itu sebenarnya sudah lengkap sekali. Tadi apa-apa yang perlu tadi bisa tidak ada urutan 1, kita harus tahu ini, 2 kita harus, bukan seperti itu penjelasannya. Tapi dari semua cerita tadi itu sebenarnya kalau teman-teman mau menulis musik itu bekalnya, Artinya tadi itu sudah lengkap bekal yang dikasih oleh Madya Djano. Jadi kesimpulannya seperti ini bukan kesimpulan akhir ya. Penulis musik itu sama seperti penulis yang lain gitu. Artinya dia harus membekali dirinya dengan ilmu-ilmu musik, terutama juga ilmu-ilmu lain, ilmu politik, ilmu sosial, lingkungan gitu misalnya, psikologi, filsafat, itu juga seperti itu. Nah, penulis musik lebih banyak membaca. Kalau penyanyi lebih banyak bermain musik, penulis musik lebih banyak membaca, termasuk selain membaca buku, yang membaca situasi, membaca perkembangan politik sekarang itu seperti apa pengaruhnya dengan musik. Itu tadi sebenarnya seperti itu. Nah, tapi ini satu lagi deh. Selama ini kan kita berpikir menulis musik, kalau misalnya kalau orang penulis musik kan lebih kita berada di luar, seperti melihat sebuah peristiwa musik di depan kita, tapi kita tidak terlibat di dalamnya gitu. Itu berbeda dengan karena kalau tidak banyak orang menulis musik sekarang, yang musik yang bagus lengkap seperti Madya Djano itu misalnya, penyanyi atau tim bikin semacam liris lah, bikin sendiri tulisan tentang diri mereka, tentang grup mereka, itu kan sebenarnya unsur subjektivitasnya tinggi. Tapi itu dalam masa seperti sekarang, ketika kita tidak banyak yang percaya sama penulis, tidak percaya pada penulis yang juga wartawan gitu misalnya. Ada wartawan datang, dia hanya nanya sejak kapan latihannya, kapan album diluncurkan, hanya data-data 5W1H, cukup seperti itu, dan dia menjadi sekedar informasi dan sebagai berita. Tapi kan dulu kita
mendapatkan banyak hal di luar informasi-informasi dasar itu gitu. Nah, berbeda nggak kalau misalnya ada penulis yang secara khusus dia direkrut untuk menulis tentang bandnya. Kamu saya rekrut, artinya ada sistem seperti itu. Kamu kontrak seorang grup musik, dia merekrut penulis yang sekaligus juga mengelola akun media sosial gitu misalnya. Apakah itu berbeda dan apa bedanya? Apa yang harus dilakukan jika ada, siapa tahu teman-teman ada direkrut kan, ditelepon sama siapa gitu penyanyi, yuk saya kasih dana 25 juta gitu sebulan untuk ngelola media sosial saya gitu kan bisa saja berhenti menjadi wartawan gitu kan langsung. Oke, silakan ada. Nah, itu peluang itu ada. Tapi yang saya lihat di teman-teman sekarang ini secara khusus memang belum. Cuma kebetulan ada teman wartawan yang karena dia berteman baik dengan musisi, dia sekaligus sebagai humasnya itu ada. Ya misalnya salah satunya ya Chandra itu Tribun Bali, dia kan jadi manajemennya No Stress. Atau Pranita Dewi, dia dulu Dialog Dini Hari kalau nggak salah atau apa. Nah, itu memang memungkinkan, tetapi tetap saran saya ke teman-teman, kalau menerima press release atau apa segala macam, jangan percaya 100%. Ya kalau kita tadi berbicara, mohon maaf, kita bilang kegoblokan ya. Kegoblokan kita kan menelan mentah-mentah informasi gitu loh. Tapi kalau misalnya ketika kita menerima rilis itu, ya tetap kita harus berpikir bagian mana yang perlu kita pakai, mana yang perlu kita konfirmasi. Kita nggak bisa pasti, karena kalau rilis itu kan satu, isinya ya hanya 5W plus 1H. Tidak akan pernah membuat kita menjadi berkembang kalau hanya mengandalkan rilis. Makanya saya selalu mengatakan dari dulu, wartawan harus punya curiosity yang tinggi. Kalau nggak gitu dia nggak akan bisa menulis. Selalu bertanya mengapa, kok begitu gitu. Karena terakhir waktu launchingnya Widi Widiana itu ada wartawan, mohon maaf saja kalau ada yang kebetulan dengar dan tahu juga, dia hanya nanya begini, Beli kalau boleh tahu gimana dulu proses kreatif Beli ini, album terakhir lagu terakhir kapan dan segala macam. Masih hanya seputar yang dibilang tadi, hanya teknis saja, belum beranjak ke soal kenapa kok berubah. Sebelumnya Widi Widiana Mandarin, kenapa kok sekarang ikut OAOE itu misalnya. Bukan itu pertanyaannya, masih hanya berputar bertanya siapa penciptanya, berapa lama digarap, siapa yang bikin video klip. Ya itu sih kalau begitu gampang aja jadi wartawan kalau hanya menulis seperti itu. Tapi mengasah kepekaan untuk itu harus terus dilakukan. Nah, ngomong soal tadi, saya mau nyambung soal masalah tadi dibilang juga masalah psikologis segala macam. Saya jadi ingat dengan lagu pop Bali, ngetop tuh gara-gara di Bali TV dulu banyak ditayangkan juga. Saya judulnya lupa, tapi judulnya ingat kalimatnya, Meme ajak tiang, apa judulnya ada yang tahu kan? Ajak tiang mulih. Percaya nggak percaya, kalau kita berbicara psikologis, lagu semacam itu justru akan bikin, penyakit di masyarakat. Orang justru akan semuanya akan ngerasa kalau ada masalah pulang aja, down aja kayak gitu. Bukan membangkitkan semangat. Jadi saya pernah bukannya menegur, menanyai beberapa penyanyi misalnya tentang sikapnya, tentang lirik lagunya, pernah nggak dia berpikir dampak dari lagu yang dia nyanyikan itu ke masyarakat? Karena begitu kuat pengaruhnya. Kalau kita dengar misalnya di barat, gara-gara lagu bisa membuat orang bertikai. Gara-gara lagu bisa bikin orang misalnya, oh iya ya kalau begini udah nggak ada. Seolah-olah kan begini, kalau orang mengatakan saya lagi down, dia seharusnya jangan ketemu orang yang down juga. Saya down, curhat kepada Sonia. Sonia juga sedang down. Ngerasa bahwa, oh kita senasib ya, kita sefrekuensi. Kan orang bilang, min dan min ya jadinya apa kan gitu. Justru seharusnya sebaliknya. Nah ini tanggung jawab moral juga sebetulnya bagi penyanyi kan dan musisi mengaitkan tentang lagu itu. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi soal kalau misalnya apakah ada yang direkrut atau apa, saya pernah ditawarin. Bukan hanya direkrut jadi penulis, bahkan saya pernah ditawarin ikut mengisi salah satu album. Karena mereka berpikir gini, oh kalau kita rekrut penulis kan dipercaya, gugu gitu misal. Wih, albumnya aja diisi oleh wartawan pasti keren. Itu bayangan mereka dulu. Sebab di awal tahun 2000-an itu muncul kecenderungan di sejumlah lagu pop Bali,
ada satu album keroyokan, pasti ada satu lagu diisi oleh penyiar radio. Ya itu tujuannya. Dengan misalnya misal Adiatnyana jadi penyiar Singaraja FM. Lagunya dia ada satu di album saya. Pamrihnya apa? Lagu itu akan sering diputar di radio dia. Ada trik begitu dulu. Iya. Teman-teman cari aja album lagu pop Bali dulu yang kompilasi duluan ada penyiar radio, maka ya memang ada yang bisa nyanyi, ada yang terlalu dipaksakan. Itu ada yang seperti itu. Jadi merekrut wartawan untuk jadi penyanyinya, penulis press release-nya ada. Tapi kalaupun teman-teman nanti misalnya direkrut seperti itu, ya harus bisa memisahkan diri. Berarti kan punya dua baju jadinya. Ketika dia sebagai humasnya, ya dia dia bikin yang promosi tentang band ini untuk disebar. Tapi ketika dia sebagai wartawan, ya dia harus bisa berpikir netral. Kalau ditanya misalnya, penyanyi Bali sebagian besar teman saya. Tapi ketika karyanya jelek, ya saya bilang jelek. Termasuk Pak Oka Swetanaya almarhum, Aneka Rekod, teman saya. Tapi ketika lagunya yang dia rilis itu ada lagu jiplakan, lagu pop Mandarin, ya saya bilang lagu jiplakan. Bahkan sampai-sampai Pak Oka pagi-pagi pernah nelpon, Piatnyana Maruf pesu kasetnya boda di hati bocah-cah gitu. Karena saya tulis di Bali Pos bahwa lagunya Widi Widiana yang baru menjiplak lagu ini, ya suka nggak suka penulis kan harus seperti itu gitu. Dengan risiko ya mungkin teman agak kurang senang dengan kita, tapi kalau dia memang paham profesi kita, pasti dia akhirnya akan berpikir, jangan lupa kita bisa ngasih tahu mereka bahwa bukan hanya pujian yang menaikkan sebuah tulisan, kritikan pun juga bisa. Coba sekarang misalnya anggap lagu siapa sedang ngetop. Kita di sini ada ber-12 misalnya kompak menulis misalnya lagu Widi Widiana terbaru kita bilang jelek. Itu positif apa negatif? Belum tentu menurunkan. Justru orang malah jadi penasaran. Lagu Nani Chen tuh orang akan nyari banyak. Jadi positif atau negatif kampanye itu sama-sama bisa menaikkan, sama-sama bisa menurunkan. Tergantung kita mengelolanya. Kesan negatif, penilaian negatif, resensi negatif, ya kayak resensi film juga. Resensi negatif justru malah membuat orang penasaran. Itu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau menurut saya tulis saja sejujurnya gitu. Dan itu bisa kita yakinkan kepada orang. Kalau misalnya ditanya kenapa kamu tulis begini, ya kita kan memberikan tulisan itu sifatnya kan bukan hanya sekedar dibaca selesai, tapi tulisan itu kan ibaratnya orang mengatakan makanan rohani. Kita memberikan pencerahan kepada yang membaca gitu. Mungkin itu tambahannya. Oke. Nama acara ini sebenarnya belajar bersama menulis ulasan musik gitu. Sebenarnya awalnya kalau kita sebut menulis kritik musik itu ya agak tinggi lah. Nanti kita berpikir ada ilmu kritik yang khusus. Tapi kalau menulis ulasan, di dalam ulasan itu sebenarnya sudah mengandung yang mana harus dipuji, yang mana harus dikritik. Kritik itu memang penting di dalam bidang apapun, terutama dalam tontonan, musik dan lain-lain. Oke, kita diskusi saja. Ini ada penulis, beberapa penulis, ada wartawan juga. Ada juga bikin video klip, ini Agus Prim yang biasa bikin video musik untuk menggarap penyanyi-penyanyi di Beleleng dan juga di luar Beleleng. Iya, Beleleng itu nggak habis dalam bidang apapun, bukan hanya musik gitu kan. Ini kalau saya bukannya memuji ya, jujur aja saya bilang begini, ini mungkin ya termasuk bagian dari ulasan dan pengamatan. Tapi kan lama-kelamaan teman-teman juga mungkin akan sampai ke arah sana. Kenapa saya bilang penyanyi Buleleng itu bukan merendahkan penyanyi dari daerah lain. Penyanyi dari Buleleng itu cenderung, terutama untuk lagu Bali dan lagu Indonesia, mereka lebih berkualitas daripada daerah lain. Bukan karena saya ada di Buleleng. Contoh misalnya kayak begini. Ada penyanyi Bali, penyanyi dari Bali, ketika kompetisi menyanyikan lagu Indonesia dari negara, dari Denpasar, Gianyar, dan Buleleng, mana yang paling bagus kecenderungannya? Buleleng. Sebab ya karena kalau dari daerah lain mereka aksennya itu udah banyak pengaruh. Kalau di Buleleng dia netral dari dulu ya segitu. Kalau dari daerah lain misal termasuk jenis musik,
beberapa kali saya menjadi juri festival band di Buleleng, saya bilang, ya bahasa, mohon maaf aja, umpatan kemudian, kleng, luung saja musiknya gitu. Ya kenapa bisa begitu? Ya ini mungkin plus minusnya. Musisi Buleleng, negara, itu kan orang mengatakan cenderung diabaikan. Karena sementara kan orang masih berfokus kalau musik, trendsetternya di mana? Di Denpasar. Tapi justru di satu sisi ini memberi pengaruh positif sebab mereka nggak banyak direcoki oleh pengaruh musik luar. Sedangkan teman-teman di Denpasar dengar misalnya apalagi dia main di kafe, pengaruh musik ini, tren itu. Jadi ketika dia bikin lagu, ininya udah terlalu banyak referensi. Karyanya jadi nggak orisinil. Tapi kalau musisi Buleleng, karena dia tidak banyak dapat pengaruh dan pergaulan itu, kalau dia berkarya, karyanya lebih jujur. Itu yang dapat saya lihat. Kalau daerah lain, pasti dia pikir, lagu apa deh guys, tiba-tiba begitu ngambil ini, ingat lagu nenek, ingat lagu nenek. Akhirnya udah campur aduk masuk dia. Tapi kalau di sini, penyanyi Buleleng masih lebih orisinil karyanya, dan itu tadi, cara menyanyinya, logat menyanyinya, saya sebut aja misal kalau nama ya, ini bukan membandingkan kualitas bagus atau tidaknya. Agung Wirasuta pernah menyanyikan lagu berbahasa Indonesia. Secara teknis menyanyi dia bagus. Tetapi entah kenapa di beberapa bagian, saya kok seperti mendengar Agung Wirasuta menyanyikan lagu berbahasa Indonesia dengan cengkok Bali. Itu sulit dihilangkan. Atau misalnya Widi Widiana pernah membawakan lagu pop Bali yang dibikin oleh Tika Pagraki sama Dek Uli. Lagunya memang pop modern banget. Widi Widiana yang biasa menyanyikan lagu pop Bali dikasih lagu bahasa Indonesia itu, kalau didengar baik-baik, di beberapa bagian dia masih memasukkan vibra seperti menyanyikan lagu Bali. Nggak dapat. Tapi sekarang bandingkan misalnya di Singaraja, taruhlah Gede Kurniawan. Nyanyi lagu Indonesia, ya itu, apa adanya gitu. Makanya, ada yang pernah nanya, mana lebih baik dulu Pak Nyana, berawal dari penyanyi Bali atau penyanyi Indonesia? Kalau menurut saya, berawal dari penyanyi Indonesia lebih baik. Karena ketika dia dibawa ke cengkok Bali, dapat. Tapi kalau dari cengkok Bali, bawa ke lagu Indonesia, ngilangin cengkoknya itu berat. Sulit itu, pasti ada pengaruhnya. Bukannya mohon maaf, bukan meremehkan rekan-rekan penyanyi Bali. Kebanyakan sulit meninggalkan cengkoknya itu. Kalaupun ada yang bisa, dia butuh waktu yang lama. Dan sekali waktu pasti kelepasan juga kalau ketika di panggung itu gitu. Itu deh ya. Oke. Yap. Ada yang perlu didiskusikan. Ini sebenarnya pengetahuan ini luas sekali. Kita tidak akan cukup membicarakannya dalam waktu sejam 2 jam. Tapi setidaknya kita punya gambaran bagaimana harusnya memulai menulis tentang musik. Ini memang harus dimulai. Nanti kalau sudah jadi pengusaha Madanyano ini jadi pengusaha besar itu kan agak susah nulisnya, nanti kita bisa gantikan gitu kan. yang lain bisa gantikan. Oke, ada yang didiskusikan, silakan. ya agak mic-nya di situ. Ini Agus siapa nama? Agus Nopal Ripaldi, penulis di Tatkala, tapi dia lebih banyak menulis tentang musik-musik indie, musik-musik yang orang tidak banyak punya referensi tentang itu karena tidak segampang menulis musisi yang sudah terkenal gitu. Tapi kan dia punya persoalan-persoalan juga sebenarnya. Ya, persoalannya silahkan diajukan. Ya, Pak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agu gitu. Beberapa tahun belakangan ini mungkin karena kesukaan saya nonton konser underground gitu yang notabene band hardcore, punk, rock gitu di Denpasar, yang kemudian saya melihat kenyataan di Denpasar sih terutama gitu teman-teman band yang sangat jarang ada orang yang mau mengulas entah itu showcase-nya ketika dia launching album, single atau video klip gitu. Nah, ketika kemudian saya bergabung sama salah satu media indie sih juga gitu, namanya Jurnal Musik gitu, yang memang memilih sikap untuk banyak mengulas-ngulas band-band underground gitu, terutama di Bali. Saya menemukan semacam kenyataan kayak gini.
kalau dari tadi kan Bapak Adiane gitu selalu bercerita tentang lagu pop Bali gitu. Seolah-olah gitu saya yang anak muda yang underground banget gitu, yang hardcore banget, yang jiwanya punk itu meronta-ronta gitu. Kami ini memang punya permasalahan yang sangat serius gitu, terutama gitu bagaimana sih kemudian musik-musik underground seperti yang kami dengarkan setiap hari gitu bisa dikenal dengan masyarakat. Nah, hal-hal itu akhirnya kalau di dunia underground menjadi pembicaraan yang sangat serius gitu. Misalnya kami sering menggelar diskusi di teras sesama musisi gitu. Atau misalnya kami membuat semacam pameran album gitu, atau kami membuat semacam nonton bareng video klip siapa gitu, misalnya band rock yang sangat lagi hari ini lagi sangat hangat-hangatnya itu Rollfest gitu misalnya. Mereka menggabungkan etnik musik gamelan gitu, kemudian dimasukkan ke rock jadi semacam rock eksperimental itu gitu. Nah, hal-hal itu kan semacam menimbulkan pertikaian di masyarakat gitu, ketika misalnya masyarakat belum siap menerima kok gamelan dijadiin satu sama gitar elektrik, apa nih maksudnya gitu. Ada yang bilang mereka tuh paling anak-anak muda yang di Kutang Banjar gitu. Kemudian mereka membuat skenanya sendiri gitu. Nah, padahal gitu pada diskusi-diskusi kami di ruang-ruang kecil itu tuh diskusinya sangat serius Pak gitu. Misalnya kami membicarakan Kota Denpasar lewat media alternatif musik rock gitu misalnya gitu. Nah, ketika Pak tadi berbicara tentang lagu pop gitu, saya sebagai jurnalis musik juga punya jurnalis musik. Saya sebagai orang yang memang beberapa tahun belakangan ini aktif menulis musik, dan karena saya merasa peduli juga gitu. Istilahnya. Saya menemukan masalah juga gitu kemudian gitu. Bagaimana tips-tips gitu. Saya lebih ke tips ya gitu. Ketika kan Pak juga bilang bahwa saya sangat sadar gitu bahwa apalagi anak muda seperti saya gitu kan, nggak boleh mengkotakkan satu musik gitu. Karena saya juga suka dangdut gitu kan. Saya juga suka hardcore, punk. Saya juga tumbuh dan dengerin musik pop Bali dari kecil gitu. Nah, saya menemukan sebuah psikologi yang berbeda ketika mendekati band rock underground gitu, atau band hardcore underground dengan mendekati pegiat musik Bali gitu. Pegiat musik Bali saya merasa kayak semacam sudah merasa rockstar atau punya tameng tersendiri gitu. Seolah-olah kami nggak perlu media gitu, kami nggak perlu jurnalis gitu, karena mereka beranggapan bahwa karya kami sudah cukup berbicara gitu. Kami itu udah Bali banget gitu. Nah, sedangkan di teman-teman saya yang anak-anak hardcore punk rock itulah gitu, mereka sangat butuh merasa butuh banget sama jurnalis gitu, terutama jurnalis-jurnalis yang memang sama-sama hidup di Bali gitu. Kita sama-sama punya keresahan gitu, yang ingin membicarakan Kota Denpasar misalnya gitu, lewat musik yang memang susah dimengerti sama masyarakat gitu misalnya kan, dan menganggap jurnalis sebagai bantuannya untuk menyampaikan pesan-pesan band itu sendiri gitu. Nah, itu sih Pak, saya merasa bahwa saya perlu banget gitu, apa sih sebenarnya isi dari kepala-kepala para penyanyi pop Bali ini gitu. Sedangkan saya pengen ke sana itu semacam aksesnya sudah ditutup gitu. Apalagi ketika dia tahu misalnya gitu, kamu tuh sering bergaul di mana gitu. Oh, saya biasanya di skena underground Pak gitu, hardcore punk gitu. Wah, kamu udah gak cocok sama saya gitu. Belum apa-apa sudah saya digituin gitu. Ya mungkin ada beberapa musisi-musisi Bali, terutama musisi ya gitu, yang mungkin ya agak terbuka, misalnya kayak Putu Septe atau Pak Gede Yudane gitu, yang mau berbicara tentang ya sedikit bercerita lah gitu misalnya. Nah, ya mungkin saya berbicara tentang pop culture-nya ya Pak, yang sekarang lagi banyak didengerin orang itu sih Pak. Tips-tips bagaimana sih sebenarnya mendekatkan diri sama mereka gitu. Padahal niat kami baik juga gitu, dan ingin belajar gitu. Itu sih Pak. Yang pertama ini dulu, kebetulan tadi saya memang menyebut lebih banyak pop, tapi bukan berarti saya anti. Saya juga kenal dengan beberapa teman underground seperti dulu pentolan seperti Mule, Eternal Madness, juga ada, termasuk juga Green Corner yang mensupport banyak itu, termasuk Bali Progressive Progressive Rock itu ya ada juga, dan beberapa band underground yang lain juga. Ya, saya tahu, cuma tadi kebetulan nyebut masalah pop. Nah, kebetulan tadi diingatkan ini, saya juga mau bercerita sedikit. Ini yang pertama saya lihat dikotomi ini ya, antara band ini dan pop. Saya nggak ngerti dulu awalnya siapa yang menciptakan ini gitu. Karena memang kebalikannya begini. Beberapa tahun yang lalu di awal tahun 2000-an, lagu pop Bali itu dipandang ini. Jadi kalau misalnya anak muda demen lagu Bali itu nggak keren.
Lagu Bali dianggap kampungan atau apa. Sedangkan anak muda lebih suka band indie, rock dan segala macam. Dan ini terus berlangsung beberapa tahun. Sampai kemudian ketika, ya ini mungkin titik baliknya ketika Lolot membawa rock berbahasa Bali. Suasana mulai menjadi lebih cair. Tetapi tetap ada sejumlah, ini menurut saya bukan, kedua-duanya saling terkait. Media berpengaruh, musisinya juga berpengaruh. Di satu sisi, musisinya sendiri ngerasa bahwa dunia kita berbeda gitu mereka. Ada kita nggak perlu membaur. Ada yang beranggapan seperti itu. Itu sebabnya yang jangankan dengan pop Bali, di skena indie sendiri itu mereka terkotak-kotak lagi. Kalau saya sebut misalnya progressive rock, misalnya Gus siapa namanya yang kemarin jadi juri sih, Gus Karang ya kalau salah. Ya dia punya komunitas sendiri. Kalau bikin acara aktivitas ya mereka saja. Terus yang misalnya komunitasnya Mul Eternal Madness, ya itu aja. Di kalangan ini sendiri mereka masih terkotak-kotak juga. Ya, kalau kita sekarang sebagai penulis, menurut saya, ya ini bukan tanggung jawab kita, tetapi kita mencoba menjembatani mereka itu bahwa, oke, kita paham bahwa dunia mereka berbeda, tetapi kalau kita sudah berbicara tentang bagaimana membuat musik kita itu dikenal atau diketahui publik, ya kita seharusnya tidak terkotak-kotak lagi seperti itu. Sebab kalau misalnya bahkan mengatakan ya gengsinya itu tadi, musik rock lebih bergengsi daripada musik pop itu katanya dulu, apalagi dan sebagainya. Sampai-sampai saya pernah tahun 2008 membuat Malam Anugerah Musik Bali. Itu saya bikin sengaja memang 2 kategori, band indie dan lagu pop Bali. Itu pertama kali saya bikin dan ternyata sesungguhnya kalau kita mau jujur dari dalam hati, mereka bisa membaur kok antara musisi Bali dengan ini. Tetapi entah kenapa, karena apakah ada kepentingan ego kelompok atau apa, ada orang yang merasa masih tetap suka bermain-main di sana gitu. Ada bermain-main dalam arti kata bahwa lebih baik dia dibiarkan aja dikotomi ini karena dia bisa memanfaatkan ini apakah untuk misi pribadinya atau apanya. Ketika kita tidak diberi tempat di pers mainstream, kita masih punya saluran lain yang itu tidak lebih bukannya lebih rendah tapi justru lebih tinggi. Baru kemarin saya diskusi dengan Wahyu Diatmika, CEO-nya Tempo Digital, dia menunjukkan fakta dan itu memang iya. Kalau dihitung persentasenya orang penggunaan antara media mainstream dan media medsos sekarang ini, justru pers yang konvensional, koran itu paling rendah tingkat keterbacaannya sekarang. Jadi media cetak, televisi, terus web berita, itu paling rendah. Setelah itu baru masuk kemudian media sosial. Dan yang paling tinggi itu apa sekarang? YouTube nggak begitu. TikTok, Instagram, Twitter, itu yang banyak. Facebook malah lebih kalah sekarang. Nah, jadi itu yang bisa digunakan gitu. Artinya janganlah bergantung pada itu. Tapi kemudian sekarang kita perlu menyiapkan teman-teman band indie. Kenapa? Katanya sekarang begini, teman-teman band indie juga perlu diajak untuk belajar menulis dirinya sendiri. Paling tidak, misalnya sekarang begini, saya mau itu minuman apa? Saya mau dong, tapi saya cuma diam aja begini, saya toleh. Sonia nggak bakal tahu bahwa saya kepingin minuman itu. Sonia akan tahu, oh Pak Nyana kepingin saya ambilkan ketika saya nanya, Sonia itu apa? Nah, band ini juga saya kira begitu, band ini maupun penyanyi Bali, dia hanya punya karya, dia pasang di YouTube, nggak ngomong ke kita, apa yang kamu mau? Belajar ngomong, paling nggak misalnya gini, paling nggak tanya misalnya, saya punya karya, bisa nggak minta tolong dipublikasikan? Terus kemudian ketika minta punya publikasikan, pertanyaan dasar wartawan kan begini, oke, bisa kamu jelaskan tentang karya kamu nggak? Loh, dia sendiri kilang-kilang. Bagaimana dia bisa memperkenalkan karyanya kalau dia sendiri tidak bisa menjelaskan? Maka mulai dari sekarang menurut saya belajar. Kalaupun misalnya dia tidak bisa ngomong, usulan dari Yatnya Noli tadi betul. Mungkin dia bisa rekrut teman. Anggaplah misalnya sekarang begini, Karjan pintar menulis, kenapa nggak minta tolong dia? Saya punya lagu, dulu apa namanya yang ditulis yang lagu Bali itu? Poleng itu misalnya. Ada band, dia nggak bisa nulis, minta tolong bikinkan tulisan. Kolaborasi dengan teman yang bisa menulis. Dan melihat banyaknya peluang tadi di media sosial segala macam,
cobalah belajar bikin apakah itu semacam, jangankan press release, biografi aja, biografi tentang bandnya. Itu satu-satunya cara sekarang untuk memperkenalkan diri. Saya pakai istilah begini, bagaimana orang bisa mengenal kita kalau kita sendiri tidak memperkenalkan diri kita. Makanya kalau tadi dibilang bahwa betul, tingkat ketertarikan orang kepada band indie terutama hardcore, punk dan segala macam kurang. Ya karena mereka sendiri ngerasa keminderan itu bisa jadi dari mereka. Aduh, saya nggak percaya diri. Nggak, kalau menurut saya jangan nggak percaya diri. Justru sekarang ajak teman-teman band indie yang apapun, ayo coba kita maju. Tunjukkan dengan karya, kolaborasi dengan wartawan, dengan penulis, pasti bisa jadi. Kalau misalnya mereka sendiri nggak yakin dengan karyanya, ya kita juga agak susah kan itu. Ada banyak band underground, saya lupa namanya, tahun 2000, antara 2007 sampai 2010, saya pernah diminta tolong oleh Pak Lukius itu dari Prosia Agency. Kalau teman-teman pernah tahu, Prosia Agency itu paling sering dulu bikin pameran dagang di Denpasar. Salah satu isi acara pameran itu adalah pentas musik. Saya beberapa kali dikontak sama Pak Lukius, Pak Nyana, ini ada budget bikinkan acara musik dong. Saya bikin festival. Festivalnya terbuka untuk genre musik apa? Di sana saya ketemu ada banyak band ini. Sekarang salah satunya yang masih naik namanya itu Symphony of Silence. Terus ada siapa namanya? Musiknya, telinga saya yang di awalnya tidak bisa bukan saya nggak suka, bukan artinya saya nggak menulis, kurang bisa memahami musik underground yang isi growl segala macam, saya nggak ngerti. Tapi ketika ngeliat Symphony of Silence, saya bisa nerima karena ternyata dia memang musiknya bagus. Nah, artinya sekarang apa? Teman-teman band indie sendiri jangan juga seperti misalnya, oh nggak ada yang ngajak saya bermain, udah saya diam di rumah aja. Nggak, keluar dari sarangnya, keluar dari komunitasnya, deketi banyak komunitas yang lain, jalan itu pasti ada. Kalau selamanya mereka merasa bahwa, karena begini, satu lagi ada yang mau saya sampaikan, kenapa kondisi itu bisa terjadi. Mungkin aku pernah dengar juga. Ada orang yang menganggap kayak begini, sama ini mungkin pendapat dengan antara seniman dengan seniman yang idealis atau apa. Kenapa ada seniman yang misalnya memilih tetap hidup menggelandang atau apa? Karena ngerasa, ya ini seniman. Dan menganggap seniman yang misalnya hidup mewah atau apa, itu bukan seniman, nggak idealis. Kan ada pandangan begitu. Di musik ini juga sama. Ada yang beranggapan bahwa yang disebut musik ini ya kayak begini, eksklusif. Justru kalau kita terbuka, kita nggak indie namanya. Ada yang berpandangan begitu. Nah, ini yang mungkin mulai perlu kita hilangkan. Bahwa musik itu, dia hanya dibedakan menjadi menurut istilahnya, kategori musiknya, jenis musiknya, itu aja. Bukan soal misalnya bahwa, oh karena dia jenis musik begini, dia cukup disimpan di sini. Karena musik begini, dia bisa dipublikasikan umum. Enggak. Musik itu seharusnya bisa dikonsumsi oleh siapapun tanpa melihat genrenya. Jadi biarkanlah musik itu terkotak-kotak hanya pada genrenya saja, bukan terkotak-kotak pada pendengarnya, bukan terkotak-kotak kepada media dan wartawannya. Mungkin itu kurang lebih sharing dari saya gitu ya. Oke, artinya tugas penulis itu, penulis musik itu mulia. Dia bisa menyambungkan antara beberapa jenis musik, atau ada penyanyi yang tidak percaya diri misalnya, kita membangkitkan kepercayaan diri mereka, seorang penulis bisa seperti itu. Tapi kalau sudah over percaya diri, kita bisa kontrol lagi. Itu penulis itu seperti itu tugasnya, dan mulianya itu adalah memang punya niat yang memang mulia untuk meningkatkan perkembangan atau memajukan musik itu sendiri gitu. Dan termasuk juga saya dulu sering kali juga berpikir seperti ini, kok ini bukan hanya soal antara musik indie dengan musik pop. Di antara musik pop pun kadang-kadang mereka musuhan gitu dalam tanda kutip. Banyak hal yang harusnya tidak mereka perdebatkan atau tidak mereka pertentangkan gitu. Sebagai penulis saya sebenarnya punya
punya semacam idealisme lah untuk menyambungkan itu, untuk membuat itu menjadi tersambung dan mereka menjadi akur gitulah. Itu idealismenya. Kalau mereka nggak akur juga ya bukan urusan kita juga gitu kan. Itu persoalannya. Atau kita jadi berpikir sekalian aja kita tingkatkan konfliknya agar mereka sadar gitu bahwa itu merugikan mereka juga gitu. Seperti itu ya. Silakan Kardian. Sebelum Kardian sedikit aja soal pertentangan tadi, betul di kalangan penyanyi Bali sendiri masih terjadi pertentangan kayak begini. Begitu ada musik pop Bali yang pakai musik rock atau apa segala macam, seperti siapa? Ada Eka, ada siapa, Lolot dan segala macam. Orang mengatakan begini, tuh dong musik Bali tuh pangmisi apa nada pelok gitu segala macam, masih ada sampai sekarang. Bahkan ya saya sebutnya misalnya Yayasan Ceruk Kuning yang itu terkenal dulu, ada Yanmus dan segala macam. Mereka awalnya mengatakan musik Bali itu punk ini, kalau musik rock, hip hop ini itu dong musik Bali. Ternyata belakangan apa yang terjadi? Mereka sendiri malah banyak memasukkan unsur Kendang Kempul dan Banyuwangi ke dalam lagunya. Loh, itu apa bukan lagu Bali gitu. Jadi musik itu menurut saya dinamis, jangan dikotak-kotakkan begitu gitu loh. Silakan. Oke, terima kasih Bli. Saya jarang menulis ya. Menulis tentang musik ya. Saya ada saat terakhir waktu Poleng rilis lagu Sisilih Kambing itu kan, saya ngirimin Bli Made juga rilisnya. Terus ada diskusi sedikit yang menurut saya menarik, bahwa bagaimana lagu itu menggunakan beberapa kosakata yang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi di masyarakat. Nah, itu kan bisa menjadi ruang sebenarnya untuk kosakata itu muncul lagi. Terus tapi kan yang jadi catatan juga bahwa lagu-lagu Bali siapapun yang rilis, kata Bli Adi itu nggak pernah hilang gitu loh. Nggak bisa. Itu nggak bisanya karena memang secara bacaan si penulisnya yang kurang, atau referensinya yang kurang, atau memang enggan melakukan sebuah uji coba nih kalau pakai kata yang lain, coba pakai kata yang lain gitu. Kan itu misalnya karena kalau misalnya kita melihat band-band nasional, band indie gitu yang tapi didengerin karena platformnya cukup banyak gitu kan, banyak yang melakukan pilihan kosakata gitu. Misalnya kayak yang terakhir yang paling populer kan Bara Suara gitu, dengan kata-kata yang yang benar-benar dipilih gitu. Tapi kan di Bali sebenarnya bisa aja kalau misalnya si serius itu melakukan, mungkin akan melahirkan yang lebih serius lagi tanpa harus jadinya bahasa halus yang keluar kan gitu. Itu kan itu. Nah, itu Bli Made melihatnya seperti apa sih kondisinya gitu tentang itu, tentang pergerakan bahasa lewat lagu-lagu itu sendiri. Terus yang kedua yang Bli bilang bahwa banyak musisi misalnya atau orang yang tidak perlu lagi dengan wartawan gitu, cukup mengandalkan sosmed gitu. Tapi kan karena basic nulisnya juga nggak bagus ya, sosmednya gitu-gitu aja kan gitu ya, permasalahannya. Saya bilang satu saat mereka pasti akan balik. Oke. Nah itu ini kan semuanya terkait dengan bacaan sebenarnya gitu. Dan bagaimana Bli melihat bahwa musisi-musisi di Bali itu seberapa mereka pentingnya gitu bicara tentang literatur gitu, di luar gaya musik itu dan sebagainya, tapi membaca situasi yang ada gitu dibandingkan dengan bicara teknisnya gitu. Kalau saya sih selama ini melihat hanya lebih banyak bicara teknis, tidak ada pencarian pada lirik dan lain sebagainya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, ini menarik. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol juga dengan Johnny Agung dan beberapa nama yang lain. Sedikit sekali, mungkin tidak lebih dari hitungan jari penyanyi Bali yang memang sebelum mengeluarkan lagu itu dia mempertimbangkan betul kosakatanya. Salah satunya dulu saya bilang, kalau belakang udah nggak menarik lagi, Raka Sidan. Dulu dia paling terkenal bagus, dia menggunakan kalimat yang berrima, enak banget dia. Tapi belakang entah karena kering ide atau apa kurang. Johnny Agung pernah bilang, dia juga ketika menentukan kalimat untuk lagu itu ya dia pelajari betul. Saya lupa siapa penyanyi lagi yang lainnya, dia sering kali mengkonsultasikan bahasa. Setelah jadi lagu dia akan nanya kepada ahli bahasa Bali, ini cocok sing, ini terlalu gimana. Ada, tapi sangat sedikit juga yang kalau memang mencari untuk literatur itu, kebanyakan saya bilang tidak peduli. Mereka hanya berpikir alasannya apa, kewah beli lain gitu ngatur kalimatnya nadanya sembakat.
Termasuk ketika dia pakai bahasa campur-campur yang nggak jelas. Ketika saya tanya, kenapa begitu? Pakai kamu, aku, dan segala macam. Gitu luangnya beli pangusnya gitu musiknya. Kalau saya bilang, lo zaman Yong Sagita dulu, kok bisa dia pakai bahasa Bali yang utuh gitu? Ya ini kan karena keinginan aja. Masih sangat banyak, saya bilang memang ini kritik kita juga untuk penyanyi Bali barangkali nanti, literasi mereka sangat-sangat kurang. Kalau misalnya saya tanya Joni Agung itu, dia belajar, karena kebetulan Joni Agung itu dia suka membaca dan dia juga suka mengikuti seni, jadi dia belajar dari pertunjukan drama gong, dari Arje, dari Bondres. Dari sana kosakata dia muncul cukup banyak. Nah, seharusnya mungkin penyanyi Bali yang lain juga belajar dari sana. Bukan hanya dari kesenian, termasuk soal bacaan. Misalnya salah satu lagu Joni Agung yang kebetulan masih saya ingat dan istilah-istilahnya itu banyak muncul tuh, misalnya ini apa namanya tuh, manis-manesin. Di sana kan ada ngapung beli nekung iluh uli pidan. Anak sekarang mungkin nggak tahu nekung itu apa ya. Ini udah jarang dipakai. Suba ma'akah las cari ngalahin beli. Enak kalimatnya. Ini serupa, saya jadi ingat lagunya Tulus yang belakangan. Ketika dia hati-hati di jalan, tiba-tiba dia pakai kata lagi, asam di gunung, garam di lautan, bertemu dalam belanga. Ini mungkin menjadi salah satu sebetulnya, kalau kita bilang kewajiban sih enggak, tapi tanggung jawab moral juga bagi penyanyi sebetulnya untuk melestarikan bahasa itu. Dulu Yong Sagita walaupun dibilang lagunya selengekan begitu, banyak kalimat dia juga memakai kosakata bahasa Bali yang memang jarang digunakan. Nah, kenapa anak-anak sekarang tidak? Ya karena kebanyakan lagu sekarang itu dibuat secara instan. Secara instan dan mereka hanya berpikir, kengken dek cara panggil viewer. Hanya seputar itu. Lalu apakah lagu yang dibikin dengan kalimat yang tertata itu tidak banyak viewer? Banyak, tapi mereka berpikir bahwa itu mikir ngalih kata-kata, kan mekelo itu alasan mereka. Jadi ya ini memang hal yang nggak bisa kita pungkiri gitu, bahwa literasi penyanyi Bali kita kurang. Ya termasuk barangkali juga band indie. Kalau saya misalnya contoh gini, SID saya suka misalnya salah satunya ketika lagu paling sederhana saya ingat misalnya lagu Aku Bukan Pahlawan. Aku bukan pahlawan berparas tampan, sayapku pupus terbakar. Band ini loh bisa bikin dengan kalimat itu. Kenapa yang lain tidak? Ya ini kan masalah kemauan aja sekarang itu. Apakah harus berbahasa halus? Ya nggak juga memang, karena kebanyakan orang masa harus pakai sorsinggih gini. Nggak harus sorsinggih. Tapi paling tidak di tiap lagu itu ya kayak lagunya Gong Made Cakra dulu misalnya pakai dia istilahnya apa namanya, kaja luas ke gunung, mula saja iluh begini dan segala macam. Atau ketika di Pengkung pakai dulu misalnya bikin lagu kena beli kelara-lara dan segala macam, medbuka medamar di abing, pasti bisa dimasukkan itu. Sekarang kan lagi mau nggak, itu aja masalah kemauan. Dan Bali nggak akan pernah habis saya kira dengan kata-kata, jujurnya itu saya suka kata-kata tuh indah saya dengar gitu. Apa namanya, meketel tanah beli sangat nyaratang iluh dan sebagainya. Ada begitu banyak. Tapi anak-anak sekarang, nah mumpung ngomong anak-anak sekarang itu, ini jadi merembet cukup banyak soal bahasa. Di sekolah saya nggak menuduh. Sekarang kalau kita mau telusuri, mereka dapat pelajaran di sekolah, gurunya ngajarin betul nggak masalah itu? Karena saya pernah fakta, saya lupa deh tahun berapa itu jadi juri lomba di Singaraja, terus sempat audiensi ke sama siapa, audiensi ke kantor bupati. Nunggu salah satu teman belum datang. Begitu teman itu datang, dia bilang, "Mudiang telat. Ini ngatain panak busan les apa? Les bahasa Bali." Mengagetkan saya kira. Orang Bali les bahasa Bali. Karena nilai bahasa Bali di sekolahnya kurang. Ya ini bahwa ternyata keinginan anak, ya ini kan faktornya dari sekolah. Kalau di sekolah dulu, ya barangkali zaman kita dulu, zaman saya dan segala macam, yang namanya purwa, aksara, terus titi bahasa Bali, kita hafal sehafal-hafalnya. Baca aksaranya bisa. Tapi anak-anak sekarang apakah diajari? Kan berawal dari sana juga itu loh. Tetapi kondisi ini bisa dibalik menurut saya sekarang. Oke, mereka tidak diajari sekolah, tapi anak-anak sekarang suka lagu. Kenapa nggak kita balik? Lewat lagu kita memperkenalkan kosakata bahasa Bali itu. Ya ini barangkali semacam
seruan juga kan bagi teman-teman penyanyi dan musisi Bali. Ayo kita sama-sama mengangkat masalah ini lagi. Ya jangan sampai memprihatinkan seperti yang saya geleng-geleng. Nih nak Bali, les bahasa Bali kedek gitu. Saya kan jadi ingat moto Balai Bahasa kalau nggak salah mengatakan bahwa pelajari bahasa asing, kuasai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Ini kan kebalik, di rumah diajari bahasa Inggris. Di luar dia nggak ngerti, justru di rumah biarin bahasa Bali. Karena bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia pasti akan dapat di luar, kan gitu polanya. Gitu. Mungkin itu seputar bahasa sharing dari saya, bahwa menyedihkan memang. Tapi menarik ini, ayo kita tulis bareng-bareng sekaligus menggerakkan teman-teman itu tadi biar bisa menggunakan lagi gitu. Apalagi ungkapan-ungkapan dari bahasa khas Buleleng itu kan banyak yang bisa kita angkat ke lagu gitu loh. Tapi sebenarnya tulisan seperti ini tuh ada di tatkala ketika Bimbo meninggal waktu itu, saya menelusuri bahwa saya bikin tulisan bahwa sumbangan Ketut Bimbo kepada bahasa Bali gitu. Dan itu ada yang ngitung, tapi bukan saya itu. Saya mengutip dari hasil penelitian-penelitian. Itu waktu itu kayaknya penelitian dilakukan di Indonesia. Berapa ada sesenggakan dari album Mebalih Wayang. Penelitiannya dari album Mebalih Wayang, sesenggakan, sesonggan, apalagi wawangsalan gitu, cecim, semacam itu, dan itu ditemukan banyak sekali dan itu dilakukan oleh penyanyi Ketut Bimbo yang notabene dia sepertinya tidak punya idealisme untuk mengembangkan bahasa, justru dia lebih banyak ngelucu gitu, lebih banyak jenakanya. Dan terus terang saja Ketut Bimbo itu termasuk salah satu penyanyi yang membangkitkan kembali gairah lagu pop Bali setelah pada zaman itu sempat down juga gitu. Dan dia membangkitkan dengan cara seperti itu gitu. Tapi setelah bangkit, setelah banyak mulai lagi kacau diksi, kosakata Itu yang ini seperti itu. saya mumpung ngomong soal bahasa itu saya jadi ingat, saya kan kebetulan ngajar bimbel yang untuk anak-anak sekolah kedinasan itu kan anak-anak SMA semua rata-rata. Banyak anak SMA nggak tahu apa itu cecimpedan, saya tanya. Banyak anak Bali itu nggak tahu cecimpedan. Saya pikir di sekolah kamu diajarin apa gitu loh. Tapi nggak enak juga kan nyebut gitu. Guru bahasa Balinya di sekolah ngapain? Jangan-jangan nanti COVID ini dijadikan alasan karena pelajaran online. Tapi prihatin memang itu nggak ada gitu. Ya. Oke, seorang penulis juga harus mendalami soal itu, soal bahasa. Artinya kalau kita bicara soal lagu, soal lagu, liriknya itu bisa kita kupas. Apakah dia bicara apa? Apakah cocok juga dengan musiknya? Gitu kan bisa diulas dengan cara seperti itu. Apa juga sumbangan lagu itu terhadap salah satu, misalnya itu udah sumbangan Ketut Bimbo itu terhadap bahasa Indonesia tuh seperti itu. Saya pikir sudah tidak banyak yang melakukan itu karena memang salah satunya ya karena instan dan tidak mau percaya kepada gini. Ada orang pemusik atau penyanyi yang seakan-akan tahu segalanya gitu. Padahal kita sebagai penulis pun tidak tahu segalanya gitu. Padahal kita mempelajari segalanya. Pemusik itu seperti juga tahu cara menulis ketika bikin lirik seakan-akan itu benar, tidak mau semacam itu ngobrol lah sama orang yang ngerti bahasa. Ini cocok nggak gitu. Tapi kalau soal cocok nggak dengan nadanya itu kan bisa, itu kan tantangan seorang pemusik sebenarnya. Kalau nggak cocok ya dicocokkan, dicari nada baru. Itu ya, orang namanya pemusik kan harus dicari nada baru, bukan mencari kata baru gitu kan. Itu kan dia bisa lakukan lebih mudah itu mencari nadanya, bukan katanya. Kalau kata yang dia temukan bagus, harus berpegang pada kata-kata terus dibikin nadanya gitu. Oke, ada yang lain? Silakan. Eka baru bangun udah ini. Sebelum yang lain saya jadi ingat lagunya Gong Cakra dulu. Kalimatnya sederhana, lagu itu saya lupa judul lagunya itu, Mejangeran kalau nggak salah. Ada kalimat ini, kaja luas ke gunung, wantah saja titiang bingung. Lalu yang cewek menjawab, meli jukut tekan keladi, tiang takut ninggalin beli. Isi lagunya gitu aja, tetapi jadi kita dengar kok enak ya.
Ya ini kan masalah lagi-lagi yang dibilang tadi, mau nggak kita carikan nadanya gitu, bisa kalau asal mau gitu, bukannya instan aja bikinnya gitu ya. Artinya juga lirik itu ada lirik kalau misalnya dalam musik itu ya biasa disebut balada ya, bercerita seperti Gung Cakra, kembali ke Gung Cakra. Kalau dia menceritakan soal Kusir Dokar, ketika mendengar lagu itu kita seperti membayangkan bener itu seperti itu. Kisah-kisah kecil tentang apa persoalan-persoalan Kusir Dokar itu dia justru itu yang diungkapkan dalam Ini liriknya. kan yang beda anak sekarang begitu deh. Jadi orang nganggap bahwa terlalu remeh dianggap. Mereka berpikir bahwa musik itu harus kalimatnya gimana nih. Justru jatuhnya malah nggak dapat. Tapi kalau dia bikin lagu yang apa adanya, ya kalau teman-teman mungkin kalau kita bandingkan Gung Made Cakra, dulu misalnya Gomloh, mungkin di bahasa Indonesia kalau kita dengar. Gomloh lagunya kan kebanyakannya dari bahasa sehari-hari. Tentang mendengarkan radio, terus kemudian tentang apa, jadi ya bisa gitu. Jadi jangan berpikir terlalu tinggi gitu. Yang penting kan nyampe pendengar aja gitu. Artinya itu juga bisa dipelajari sebagai penulis. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Ari Sastrawan. Saya sebenarnya di sini sebagai penikmat musik saja dan juga sebagai pendengar musik saja ya. Tapi kadang juga saya menciptakan sebuah lagu yang dimana lagunya sudah saya ciptakan sebanyak 5 lagu, yang dimana lagu itu saya ciptakan berdasarkan cerita dan pengalaman saya sebagai pemusik. Nah, cuman yang menjadi sekarang permasalahan saya adalah yang pertama, lagu yang saya ciptakan itu adalah masih lama proses terkenalnya begitu, karena saking banyak orangnya yang nggak tahu begitu. Oleh karena itu disinilah saya ingin konsultasi terkait dengan bagaimana sih caranya untuk agar lagu saya itu bisa dikenal oleh banyak orang, dan seperti Bapak Made katakan supaya populer lah begitu. Karena apa? Karena ketika saya membuat sebuah lagu, kadang nada yang saya buat itu tidak sulit seperti lagu-lagu yang seperti sekarang yang di India, karena lagu yang saya ciptakan itu sedikit kalau saya tulis, kalau saya juga pikirkan itu mirip ke indie kalau menurut saya. Tapi kalau menurut orang lain itu masih mungkin berbeda tanggapan nantinya itu. Kemudian untuk nadanya itu tidak separah lagunya 420. Kalau mungkin dari teman-teman kan tahu itu lagu 420. Nah, kemudian lagu Fast, lagu Hindi kan. Nah, itu mungkin kalau terkait dengan lagunya yang saya tahu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang pertama kan terkait bagaimana sih itu, apa perlu saya mempergunakan wartawan atau gimana. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua itu saya kebetulan mempunyai sebuah grup, tapi bukan grup ya, keluarga sih gitu. Keluarga yang dimana keluarga yang saya ciptakan bersama teman-teman itu kebanyakan sih, mohon maaf, lebih banyak saya mengajak anak-anak. Kenapa saya lebih banyak mengajak anak-anak? Karena lebih gampang saya atur kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari keluarga yang saya ciptakan ini ada yang namanya grup Instrumen Bali atau keluarga Instrumen Bali, dan juga Aris Coffee. Nah, Aris Coffee ini adalah salah satu grup yang dimana grup ini saya ciptakan lagunya itu sudah rilis, tapi rilisnya di YouTube itu sebanyak 5 lagu. Sedangkan kalau Instrumen Balinya, mohon maaf, saya belum bisa ngerilis karena saya keterbatasan berbahasa Bali. Itu keterbatasannya, sehingga saya lebih banyaknya saya itu memperlihatkan gaya musiknya begitu. Karena kalau kita berbicara masalah grup yang dimana grupnya itu Instrumen Bali, pasti notabene musiknya adalah kolaborasi, baik musik modern maupun tradisional. Nah, kemudian yang menjadi suatu pertanyaan di masyarakat kan memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh belinya. Musik rock itu kalau di desa saya sendiri itu cenderung berkurang sekali. Karena apa? Kebanyakan koplo yang didengarkan. Kemudian yang kedua juga kebanyakan lagu yang diciptakan itu dari masyarakat
tidak terlalu teliti untuk mencerna begitu, karena yang justru diteliti untuk mencernanya adalah musiknya begitu. Kalau musiknya sudah asik, ya mungkin musiknya itulah yang maksudnya didengarkan gitu, yang dinikmati begitu. Nah, oleh karena itu dari pertanyaan yang saya ajukan tersebut, apakah ada tips-tips yang paling mudah begitu? Kebetulan saya baru kenal sama Pak Made Adnyane begitu. Nah, karena saya sempat juga ketemu sama Pak Made Adnyane ketika saya SMA, yang dimana dulu Singaraja Festival kan mengadakan yang namanya musik band. Nah, cuma saya kemarin, mungkin Pak Made Adnyane tahu, saya mengeluarkan musik reggae, yang dimana itu mempergunakan baju putih. Mungkin yang dulunya pas mengadakan lomba saya tidak mendapatkan juara. Yang dapat juaranya itu adalah dari Semansa yang genrenya rock kalau nggak salah. Buana Patra ya? Ya, di Buana Patra itu. Itu kira-kira yang saya ingin tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan para pesanti Om, santi Om. Terima kasih. Ini dulu sebetulnya kalau berbicara soal indie itu bukan jenis musik. Itu banyak yang nggak paham. Indie itu kan gerakannya. Artinya sekarang begini, oh ternyata Mbak Sonia punya lagu, terus dia kemudian dia bikin sendiri, dia edarkan sendiri, itu indie. Bahkan dari kata independen. Itu sebetulnya cara dia bermusik. Tetapi kecenderungannya memang dulu, kenapa akhirnya indie itu lebih banyak kayak tadi metal, punk segala macam? Karena ketika berbicara lawan dari indie itu kan major label. Major label itu perusahaan rekaman yang orientasinya bisnis. Karena bisnis mereka mencari lagu yang bisa dijual, maka lebih banyak yang diambil pop. Nah, ini yang memunculkan dikotomi itu yang tadi saya bilang jadinya antara pop dan indie. Padahal kalau jenis musik nggak ada dibedakan kelompok. Jadi indie. Maka tetapi persepsi orang kalau kemudian oh ini band indie, biarpun misalnya anggap dia sekarang diambil oleh Nagaswara, tapi mainin musik metal, dia dibilang indie. Padahal sudah diambil label. Ya, ini kesalah kaprah di masyarakat masih ada. Lalu kalau soal tadi lirik, saya kira gimana soal lirik apa dari pertanyaannya? Bahasa Bali-nya? Ya, soal Nah, gini, memang ada yang telinga masyarakat kan berbeda-beda saya bilang. Ada orang walau sekarang aja begini contoh. Lagu Inggris berbahasa Inggris banyak disuka. Mereka hafal lagunya, tapi ketika ditanya ngerti sing, dia nggak ngerti karena dia ngikutin, nadanya enak. Itu jadi ya itu memang ya itu kan persoalan dari publik mencerna musik sih, ya terserah mereka. Cuma ketika sekarang misalnya kita ingin musik kita itu didengar atau apa, ibaratnya kita mau jualan, kita tentu harus tahu yang diminati pembeli apa. Kalau misalnya memang begitu, ya ini bukan berarti harus menggadaikan idealisme. Kadang-kadang ada grup band dan penyanyi di tahap awal, dia harus dalam tanda kutip sedikit menurunkan idealismenya. Yang penting masuk dulu. Ketika setelah dia dapat menggait pendengar, baru dia di sana bermain idealisme. Makanya adalah saya lupa grup band ini apa itu dulu. Dia dalam tanda kutip terpaksa ngerilis lagu yang pop yang orang bilang mungkin menye-menye lagunya biar dapat nama dulu. Setelah dia punya penggemar baru dia mulai perkenalkan musiknya. Bisa jadi seperti itu caranya. Nah, kalau tadi di awal bagaimana cara memperkenalkan, apa butuh wartawan atau tidak? Saya sering sampaikan begini modelnya. Kalau kebetulan ketemu wartawan yang artinya wartawan yang memang punya idealisme seperti Adnyane Ole, saya Kardian dan yang lain, it's okay. Tetapi banyak yang tidak paham, dia berpikir bahwa ini harus dimuat di Jawa Pos, dimuat di Kompas, dimuat di sini. Yang notabene sudah punya nama. Urusannya duit. Karena pasti diarahkan ke iklan. Itu kan berat. Nah, tapi sekali lagi saya bilang begini, ya ini bukannya meremehkan lagi. Kita harus jujur. Kita sendiri kadang kalau baca koran, ada koran sebanyak halaman itu, apa semua berita kita baca? Belum tentu. Jadi orang beranggapan bahwa asal bongenah di Bali Pos liu nak maca. Padahal ADV itu kalau kita bikin survei ya, keterbacaan ADV itu mungkin nggak sebanyak yang kita duga loh. Karena orang menganggap bahwa dimuat di Bali Pos liu nak maca. Karena kita udah tahu apalagi iklan, sing membaca lewat. Nah, begitupun ketika misalnya kita berasumsi bahwa asal berita band saya dimuat Bali Pos liu nak maca, belum tentu. Nah,
Kalau saran saya sekarang, kenapa kita tidak coba menjangkau pendengar yang nyata-nyata bisa kita jangkau? Akun medsosnya apa saja? Cek. Untuk akun medsosnya saya pakai itu kan pertama kan YouTube. YouTube-nya itu ada sudah rilis itu. Subscribernya berapa? Subscribernya itu cuma 10. Oke, baru 10. Instagram punya follower berapa? 225. Facebook? Kalau Facebook sudah 400-an. 400. Di WhatsApp ada berapa kontak? Kalau kontak WhatsApp-nya itu ada 40-an. Cuma 40-an kontak di WhatsApp? Iya, belum ada lagi. Belum ada. Enggak, bukan. Artinya nomor telepon yang ada di WhatsApp itu ada berapa? Nomor teleponnya itu ada 40. 40. Iya. Oke. Tapi saya ketika memperkenalkan lagunya ngirim link YouTube-nya itu saja dan dibarengi dengan judul lagunya. Kemudian yang nyiptain juga saya sendiri. Kemudian videonya jujur saja saya belum punya dana untuk membuat sebuah video. Sekarang gitu. begini. Kalau saya asumsinya saya begini. Ini saya kebetulan dapat juga dulu. Saya lupa siapa yang ngomong ini dan saya percaya betul. Kita coba kumpulkan Kak tadi misalnya di YouTube punya misalnya follower berapa, di Instagram berapa dan segala macam. Di contoh saya WhatsApp saya misalnya ada 300 kontak. Ketika kita blast, apakah soundnya atau apanya, apakah 100% tidak akan ngeklik? Kita asumsikan aja paling sedikit 5% aja. 5% dari 300 berapa? Itu sudah segitu kita dapat. Di YouTube berapa? Itu baru kita. Punya saudara, punya bapak, ibu, segala macam, kita share juga. Kita pakai pola ini deh, apa kayak pola Ponzi itu kan ke orang bilang multi level itu. Kita share, sekian persen yang mendengar, itu sudah pasti kita dapat. Dibanding, ibaratnya misalnya saya bilang, oke, kita taruh aja tanpa kita ngomong apa-apa di YouTube, mungkin orang nggak banyak yang tahu. Saya pun, walaupun misalnya sekarang, oke Made sudah punya subscriber hampir 2.000, tetap tiap kali terbit saya ambil secara acak di WhatsApp saya blast. Orang bilang apa istilah Balinya deh, ngentungan belakas metali ngenen. Oke, sengenen kita ndak rugi. Kita harus berani coba kayak begitu. Itu cara yang bisa kita tempuh untuk mempopulerkan itu. Masih sekolah apa udah kuliah? Saya sudah bekerja, Bapak. Sudah bekerja. Okay. Di kantoran? Di kantor bupati. Kantor bupati. Kantor bupati kan Lio ada dinas, Lio ada timpal. Nah, saya pakai pola yang sederhana aja. Termasuk saya pernah bilang ini, kenapa saya tanya tadi ke sekolah. Karena ada penyanyi ABG, dia bingung. Saya bilang ini, ngapain repot kamu berpikir nyari pentas di panggung besar, timpal sekolah kamu kudu ada. Satu sekolah itu ada 1.200 siswa. Ketika acara perpisahan sekolah, nebeng gening besi masa sing bangga kepala sekolah, justru itu kebanggaan bagi mereka. Bo pasti jak 1.000 nak membalik. Itu calon pendengar yang potensial. Itu. Jadi menurut saya begini, janganlah memikir bahwa masyarakat Buleleng ngajak 2 juta, jak kudon, nggak usah berpikir dulu. Ambil dari yang terdekat aja dulu. Sekarang misalnya sastrawan ketemu dengan lihatnya Nole, dengan saya dan lain, punya nomor kontaknya. Kita share. Itu cara yang gunakan semua. Itu cara yang paling dekat dulu untuk memperkenalkan lagu kita. Kalau kekhawatiran tadi bahwa aduh orang nggak bisa dengar lagu saya segala macam, selera tiap orang beda-beda. Faktanya ada lagu yang mungkin menurut kita aneh, tapi ternyata banyak penggemar. Pernah dengar lagunya almarhum Olga nggak? Apa yang judulnya? Oh, yang hancur hatiku. Hancur. Lagu apa tuh? Itu aja ngetop. Dan Olga bukan baru sekali. Nah, teman-teman coba cari. Tahun 70-an itu ada Globe Silver Convention, lagu disco. Judul lagunya Fly Robin Fly. Lagunya hampir 5 menit. Liriknya apa? Cuma 2 kalimat aja. Fly Robin Fly, up to the sky. Itu aja. Fly Robin Fly, Fly Robin Fly. Lagunya ngetop. Saya bilang, anak lain kewah-kewah ngai lagu. Nah itu tadi. Kenapa orang jadi tertarik? Dengerin lagu tuh orang jadi gini nggak sadar. Tinggal bermain sekarang itu. Berarti dari sana kan kita tahu mana yang lebih nyantol ke telinga orang. Lirik atau musik. Kebanyakan musik dulu. Biasanya orang mengenali lagu dari refnya. Oh, lagu ini easy listening. Ya karena begitu refnya kita jadi ingat. Sama seperti kayak lagunya Stinky. Mungkinkah itu misalnya orang kena dari refnya. Nadanya enak didengar. Gitu. Jadi bisa dari musiknya dulu.
Jangan berpikir bukan berarti lirik tidak penting. Tetapi kalau misalnya memang bisa dipadu-padankan keduanya bagus. Tapi kok kira-kira kita masih sulit berbicara soal lirik itu, musiknya aja dulu coba bikin. Bahkan saya tanya sekarang, konon menurut teman-teman, lagu musisi Bali yang paling disulit hafal, ada tahu nggak lagunya siapa? Kalau saya lagu Bali yang sulit saya hafal itu adalah lagu Nyari Kencana biasanya. Kalau saya nggak, lagunya Gus Teja. Ya Gus Teja kan pakai suling ya maksudnya, Pak. Makanya, kenapa? Artinya begini, kenapa saya bilang Gus Teja? Kita ingat Morning Happiness, di otak kita nadanya kita ingat. Nah. Orang nggak bisa dengar, tetapi itu kan menunjukkan kenapa saya pakai contoh itu. Ya memang musiknya dibikin catchy dulu. Musiknya catchy, lirik bisa ngikutin. Gitu. Kayak begitu aja modelnya. Jadi ya ada banyak cara yang bisa diterapkan, tapi jangan berkecil hati peluang itu. Dan yang paling penting, link kita gunakan. Di zaman keterbukaan sekarang ini, jelek ben orang itu, mungkin orang Bali nggak begitu peduli dengan kita, tapi ketika kita sudah masuk dunia maya, bukan tidak mungkin yang dengerin kita itu dari luar. Kan tergantung sekarang bagaimana cara kita menggunakan link itu dan pendekatan itu gitu. Nah, mumpung ngomong soal popularitas itu, pernah ada yang nanya, perlu nggak Pak kita bikin settingan atau gimmick? Kalau menurut teman-teman perlu nggak? Menurut Eka perlu nggak Kak kayak gimmick Kak? Ya. Mike, Mike bisa. Oke, agak serius diskusi. Mungkin mau cerita dikit Ya. terutama tentang ya apalagi kita sebagai misalnya pengalaman teman-teman saya yang band indie gitu, yang notabene kita tuh ngurusin semuanya sendiri loh gitu. Entah itu cara masarin albumnya atau gimana sih memperkenalkan lagu kita biar nyampe ke telinga-telinga orang yang nggak kita kenal gitu misalnya. Saya pernah dengar cerita dari band-band Jogja, Senyawa gitu, dia band eksperimental gitu, yang kita ketika saya pertama kali dengar itu, nih lagu apa nih gitu, lagu pokoknya aneh lah gitu, noise banget gitu. Dia tuh musik eksperimental gitu, bahkan dia buat alat musiknya sendiri gitu. Kemudian caranya dia menyebarkan lagu-lagunya, dia tuh masuk ke warnet gitu, masukin flash disknya ke CPU, kemudian di copy lagunya itu ke komputer itu. Gitu. Nah biasanya bocil-bocil atau anak-anak warnet yang biasa ke warnet itu kan sering buka-buka file itu gitu. Nah ketika dibuka ternyata isinya lagu Senyawa semua gitu. Dan di setel sama satu warnet. Nama foldernya bikin nama yang mengundang ya. Iya, jangan dibuka hanya gitu. untuk orang dewasa. Gitu. Atau kita buat folder ABC gitu, kemudian dibuka A ternyata kosong, dibuka B, oh ada lagi gitu. Aku ingat zaman-zaman dulu waktu nyembunyiin file gitu. Nah kemudian juga misalnya gitu, ya kayak tadi misalnya menanggapi gimmick gitu, aku ingat teman-teman band Rollfest gitu, ketika misalnya dia buat lagu tentang Aji datang gitu, yang isunya adalah bagaimana sih popularitas atau berkembangnya ormas di Bali gitu. Rollfest gitu menggunakan media shitposting atau media meme, akun kayak Jakarta Keras atau Dagelan gitu untuk mempromosikan albumnya gitu. Dia buat starter pack Aji berangkat ke Akasaka gitu, bawa mobil Verosa, pakai itu dah starter pack itu dikumpulin semua fotonya, kemudian diisi lagu latarnya itu Aji datang lagu band rocknya dia gitu. Itu mengundang antusias warga untuk ikut berpartisipasi. Gimana caranya kita ejek ormas itu gitu. Karena isu lagunya adalah tentang ormas yang meledak waktu tahun belakangan ini gitu. Nah bagi saya itu adalah sebuah gimmick yang disiapkan sama bandnya gitu, sebagai band indie yang nggak terikat sama record label harus begini begitu gitu. Teman-teman saya di Denpasar itu punya cara-cara yang unik gitu. Misalnya gitu, kita selama ini cuma lihat pameran seni rupa aja gitu. Gimana kalau kita buat pameran album gitu? Nah seperti itu bagiku adalah hal-hal. Misalnya juga kemarin aku kenal sama band temanku gitu, band punk gitu. Caranya masih dengan tradisi punk gitu. Mereka membuat poster ukuran 3x4 gitu, bahwa mereka baru nurunin album gitu. Dia gambar tangan, fotokopi, kita tempel di dinding-dinding kota Denpasar gitu misalnya gitu. Bagiku itu adalah cara juga gitu. Bagiku cara memperkenalkan yang
kita nggak punya media yang mainstream gitu, kita nggak punya media yang sangat sangat mendukung gerakan kita gitu sebagai band indie yang pendengarnya sedikit, dan kita harus mencari pendengarnya memang gitu. Itu juga bagiku cara gitu. Misalnya juga kemudian waktu Fraksi Epos kemarin gitu, ada salah satu record label besar, record labelnya Fish gitu, namanya Sun Eater. Dia membuat pergerakan, dibilang record label besar iya, tapi pergerakannya dia indie gitu. Pergerakannya itu indie dengan cara si Baskara Fish itu dijadikan sebuah semacam Marvel gitu, sebagai dijadikan sebuah pahlawan gitu, pahlawan Marvel yang dipecah menjadi Hindia, dipecah menjadi lomba sihir. Itu kayak gitu caranya gitu. Ada banyak cara untuk memperkenalkan band itu sendiri gitu. Oh, ini bukannya Baskara yang di Fish ya gitu. Oh, dia punya India juga gitu. Akhirnya itu bagiku adalah cara-cara. Sekarang saya sendiri gitu sudah tidak mengamini lagi mana sih record label, apa itu indie, apa itu record label major gitu. Hampir semua sekarang menggunakan pergerak di ruang terbuka kayak gini itu, apalagi media sosial kenceng. Itu udah nggak ada lagi dikotomi antara indie dengan major label gitu. Mereka punya cara masing-masing yang menarik untuk kita ketahui gitu. Ya kayak tadi misalnya saya sangat terkejut ketika dengar ceritanya Mas Ruli gitu. Sekarang Senyawa malah lagi tur keliling Eropa gitu. Sampai tahun depan gitu. Bayangkan lagunya yang saya dulu anggap ini lagu God nih gitu. Kayak God, kayak ya gorong-gorong banget lah gitu. Susah untuk kita dengerin. Tapi prestasinya dia sekarang tur Eropa gitu. Dan caranya dia dulu ya mereka masuk ke warnet seluruh Jogja gitu. Untuk flash disk masukin, habis itu billing itu dia beli hanya 2 jam gitu. Jadi beli billing, pindah komputer lain gitu. Nah itu dia lakukan terus menerus gitu. Dan sampai pernah itu salah satu warnet mencari band Senyawa itu, ini siapa sih yang ngerusak warnetku gitu. Tapi satu warnet di Jogja tuh dengarnya Senyawa gitu. Yang akhirnya Senyawa tuh siapa gitu. Oh, dia adalah band eksperimental gitu, asal Jogja gitu. Yang terdiri cuma dari 2 orang gitu. Yang akhirnya itu juga terkenal. Atau media shit posting gitu misalnya. Ya misalnya kalau teman-teman tahu media shit posting Bali itu sangat terkenal di kalangan anak muda gitu. Misalnya Kismin Boys gitu. Kismin Boys tuh menggunakan kesempatan itu gitu. Rollface itu dia dipakein bahan gitu. Ya kayak saya ceritain tadi lah gitu. Dia mengumpulkan starter pack Aji berangkat ke Akasaka gitu misalnya. Tuh, sharing tambahannya banyak bisa digunakan. Apa istilah bahasa lama, banyak jalan menuju Roma, orang mengatakan gitu. Saya kayak gini, kalau saya ibaratkan, kalau saya ke Singaraja, saya kepingin naik helikopter. Besing nyidang naik helikopter, nah kawang nyewa mobil. Sing cukup mobil, nah kawang motor. Sing ada motor, sepeda kawang. Sing ada sepeda, jalan aja. Cuma keluar dekat, tapi pasti dekat. Yang penting sampai di tujuan. Ada banyak jalan, itu aja mungkin ya. Oke, ini tips, bukan tips tapi promosi. Ada media-media alternatif yang juga ikut, kalau misalnya lebih idealisme, menemukan pembaca-pembaca yang lebih khusus, lebih spesial, lebih lebih istimewa lah gitu kan. Ada media-media musik sebenarnya yang secara khusus itu dicari. Kalau media umum, misalnya media umum yang punya pure pembaca yang banyak, tapi ketika dimasukin musik, soal musiknya tidak banyak dibaca karena dari orang umum itu, yang orang musik yang berminat soal musik hanya sedikit gitu. Tapi sekalian aja ke media khusus musik. Setidaknya orang mencari, kalau misalnya 100 orang masuk ke situ, ke 100-nya orang yang memang sudah menyiapkan diri untuk ingin tahu soal musik gitu. Ada webnya Madanyane, ada jurnal musik yang dibikin sendiri oleh komunitas, dan bisa juga dimuat di Tatkala gitu. Tatkala.co itu gini. Tatkala.co itu dibikin memang untuk membuat orang-orang bisa menulis dari profesi apapun, bahkan untuk menulis dirinya sendiri. Ini berawal dari orang teater. Sekarang tidak ada yang banyak menulis tentang teater. Teater itu sudah nontonnya susah, lagi nulisnya susah gitu kan. Sudah kita nonton diajak berpikir gitu, nggak ngerti lagi gitu kan. Itu tontonan yang paling menyiksa sebenarnya. Tapi penulisnya juga tidak banyak gitu, tidak banyak. Makanya daripada mengandalkan
menunggu ada penulis teater datang atau menunggu wartawan yang menulis berita tentang teater sesuai dengan harapan kita dan tidak sampai pada harapan kita gitu. Lebih baik menulis sendiri tentang teater yang dia bikin gitu. Itu dimuat dan setidaknya dibaca oleh orang teater, karena tatkala juga dibaca oleh orang teater, orang musik yang memang ingin tahu hal-hal seperti itu. Nah, salah satunya juga musik gitu. Musik bisa belajar menulis musik diri sendiri. Artinya gini, kalau kita ingin dimengerti, ingin dipahami atau tidak ingin disalahpahami, aku ingin sebenarnya konsep musikku kayak gini, jelaskan aja seperti itu gitu. Masalahnya apakah kamu didebat atau nggak bener ini konsepmu, itu kita akan mendapatkan hal yang berguna dari situ gitu, akan mendapatkan masukan gitu. Ketimbang kita di mana-mana di media sekarang kan orang gampang, orang masukin aja ke grup, ada grup link grup media online, itu bisa 100 media memuat kita, tapi setiap media itu dibaca 1 orang, 2 orang gitu kan itu, dan juga orang yang 2 itu juga merasa tertipu, ini apa ini kan, seperti itu. Artinya banyak orang juga memiliki kegelisahan seperti itu. Mereka bikin media-media khusus, termasuk juga Oke Made ini. Podcast itu kan banyak perhatiannya masalah sosial, politik, tapi yang secara khusus menggarap soal musik itu Oke Mode itu hanya satu-satunya di Bali gitu. Yang satu-satunya di Bali, dan itu akan dicari oleh orang-orang yang memang ingin tahu soal musik. Dan juga Made Anjano ini tidak berharap juga orang yang tidak ingin tahu soal musik dengar, kayak nggak usah didengar gitu kan, nggak usah dibuka gitu kan, nggak usah dibuka, seperti itulah. Juga Made ini juga menulis buku. Kalau buku Kenek itu Musik Pop Bali itu diterbitkan oleh My Institute Indonesia. Masih bukunya deh? Masih ada sekitar 35. Masih sekitar 35. Bisa dipesan. Itu sebenarnya kita bisa belajar dari buku itu, belajar menulis. Selain ingin tahu tentang musik, lengkap sekali bukunya tentang perkembangan, misalnya tentang bagaimana orang menamakan di musik pop Bali itu ada yang hal-hal yang unik, misalnya soal nama, kenapa namanya Orchid Crash gitu kan, kenapa namanya namanya Panji Kuning, pernah dengar? Panji Kuning Panji gitu. Kuning itu singkatan karena harapan bagi jiwaku yang hening. Panji Kuning gitu dia ada. Nah, namanya Johnny Arte gitu. Hal-hal seperti itu ditulis. Panji Kuning sekarang jadi pemangku ya? Iya. Oh, jadi sekarang tambahannya Jero mungkin ya. Itu adalah hal-hal kecil yang sering kita abaikan di dalam perkembangan musik pop Bali. Misalnya soal rekaman gitu, ada di buku itu. Nah, buku itu bisa dibaca untuk belajar menulis. Oh, ternyata menarik nulis seperti ini. Oh, ternyata menarik menulis musik dari sisi yang berbeda gitu. Dari sisi yang berbeda. Itu tidak melulu hanya soal musiknya. Tidak melulu soal ngomongin melodi, tidak melulu soal ngomongin nada, tidak melulu soal ngomongin musikalitasnya gitu, tapi ngomongin hal-hal lain. Karena itu kita percaya memberikan pengaruh juga bagi perkembangan musik pop Bali itu. Oke, ini kita sudah 2 jam. Saya mau tutup, tapi terakhir saya ingin mendengarkan kata penutup dari Made Anjano biar bisa direkam lah di kepala kita. Sedikit aja sebetulnya bahwa menulis musik itu memang menyenangkan, menghibur diri kita sudah pasti. Dan kemudian juga mengedukasi orang juga sudah pasti. Perkara bahwa orang setuju tidak setuju dengan pendapat kita, ya masa bodoh gitu. Kenapa saya bilang masa bodoh? Tulisan musik itu beda ya. Kalau beda berita rilis kan kita hanya menginformasikan ada album keluar. Tapi kalau ulasan musik atau kritik musik seperti dibilang tadi, itu sama seperti resensi. Resensi kan dikategorikan tulisan yang sangat subjektif. Ya suka-sukanya yang nulis. Resensi tiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang misalnya memuji albumnya si A luar biasa bagus, saya mungkin bilang itu jelek. Dan itu nggak masalah, sepanjang kita bisa mempertahankan argumentasi kita. Dan salah satu kebanggaan menulis musik itu ketika orang
sepaham dengan kita. Karena saya pernah di telepon seorang, dia mengatakan, "Dek, tulisanmu bener loh. Setelah aku dengar lagunya, iya ya kok begini ya." Nah, itu artinya kan kita bukan hanya sayang puas bahwa pendapat saya keluar, tapi juga mencerahkan orang lain gitu loh. Dan itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh siapapun dengan ya mulai belajar dari sekarang gitu. Itu aja. Oke, terima kasih. Kita tutup acara belajar bersama menulis ulasan musik. Selamat siang. Ini ada bingkisan dari bajunya enggak? Terima kasih kepada sponsor. Sponsor dalam bentuk dukungan tidak semuanya material, ada yang berupa bingkisan, ada berupa doa saja, ada berupa dukungan datang sebagai peserta. Itu kita ucapkan terima kasih kepada. Langsung aja kamu menyerahkan. Oke. Dari kopi banyak. Salam cangkir kopi hangat. Ya, ikut aja, sambil